Seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi di Kemenaker Trans tahun 2012, Muhaimin Iskandar melakukan ziarah ke makam-makam Wali Songo. Sebelum berangkat ziarah, Cak Imin, demikian Muhaimin Iskandar kerap disapa, menyebut nama Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Cak Imin menyebut Gus Dur adalah tambahan wali dari 9 wali yang dikenal selama ini. Cak Imin mengatakan, Wali Songo merupakan puncak dari kewalian di Tanah Jawa. Akan tetapi, ia mengungkapkan, sebetulnya ada ratusan wali-wali lain yang telah mengabdi kepada bangsa Indonesia. Ia meminta semua pengurus dan kader PKB untuk meminta restu dan doa agar perjuangan mereka sukses dan bermanfaat. Sebagaimana diketahui, Muhaimin Iskandar dideklarasikan menjadi bakal cawapres oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Cak Imin mendampingi Anies Baswedan yang sebelumnya telah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden. TV belum Gus. Oke. Halo. Kabelnya. TV Gus belum Gus. Sebentar. Kabelnya jangan injek ya guys. Kabelnya tolong. Mundurin kabelnya. Mundur dulu. Yang wartawan mikir dulu. Halo Gus. Nah, betul. Halo. Ready ya, yuk. Gus. Siap Gus. Ada pertanyaan apa tadi? Ya gimana Gus ziarah hari ini Gus? Pesan yang bisa diambil hikmah dari Sunan Gunung Jati Gus. Inilah tempat pertama tur de Wali Songo, di mana beliau Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah ulama wali sekaligus raja. Beliau adalah pembawa Islam, dakwah, dan pembangun negara. Di dalam keberhasilan beliau telah menyatukan ajaran Islam dengan tradisi dan budaya lokal setempat, sehingga tidak pernah ada benturan antara ajaran Islam dan ajaran atau tradisi budaya lokal. Itulah yang disebut asimilasi sukses, sehingga terbentuklah Islam Indonesia ini yang damai, ramah, yang disebut rahmatan lil alamin, atau orang menyebut Islam Nusantara itu. Dari kesuksesan itu kita napak tilas, bangsa ini sudah dibangunkan fondasinya oleh para wali-wali ini. Tinggal kita jangan berantem, nggak ada cebong, nggak ada kampret, nggak ada lagi kanan kiri, semuanya anak bangsa, semuanya punya kesempatan yang sama, bahu-membahu melanjutkan persatuan dalam pembangunan. Gus, sampai saat ini PKS masih belum mendukung Gus. Ajakan yang terbaik bagaimana? Ya, saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, banyak partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Gus, infonya hari ini bertemu dengan PKS Gus? Saya masih tur de Wali ini, saya belum ada jadwal untuk hari ini, mungkin secepatnya. Soal pendaftaran capres-cawapres yang dimajukan itu gimana Gus? Yang di KPU kan dimajukan ke tanggal 10 Oktober itu tanggapannya? Bagus, jadi pemajuan pendaftaran berdasarkan undang-undang dan PP yang memang harus dilaksanakan. Tentu kita menyambut baik, moga-moga tanggal 10 kita bisa mulai mendaftar pasangan Amin, Anies Muhaimin. Gus, sejak lahir NU Gus. Bali pemeriksaan itu Gus. Apa? Pemeriksaan politisi PKB yang di Bali. Oh, itu nggak tahu saya. Itu bukan urusan dengan saya. Gus, NU sejak lahir, bagaimana cara grassroots Gus Muhaimin untuk mengajak para NU untuk bisa ikut serta dalam ini? Iya, PKB lahir dari PBNU, pengurus NU semua bergerak. Basis utamanya teruji setelah 5 kali pemilu, dan alhamdulillah terima kasih atas loyalitas seluruh masyarakat, kepercayaannya kepada PKB. Di sisi lain PBNU itu biasa, saya setuju sikap itu harus dilakukan oleh PBNU untuk menjaga PBNU sebagai organisasi tidak ketarik-tarik di politik praktis. PBNU tidak boleh ikut politik praktis, politik itu berat, biar PKB saja. Jadi untuk PBNU, PKB itu kalimatnya yang tepat adalah memang PBNU tugasnya adalah ngurusi umat dakwah, sedangkan yang ngurusi politik adalah PKB. Saya kasih tahu politik itu berat, biar PKB aja yang nanggung.
Sekarang tokoh NU jadi rebutan Gus. Ada nama Kiai Said jadi wapres. Bagaimana Gus tanggapannya? Nggak tahu. Belum dengar. Gus jalan. Diberi jalan. Mas, kabel. Ya, sorry, maaf ya, kabel. Diberi jalan. Tolong. Kalem. Ayo. Astaga. Lah. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin bakal berkeliling untuk ziarah ke makam-makam Wali Songo pada hari ini Jumat 8 September 2023. Namun sebelum berangkat ziarah, Caimin sempat menyinggung nama Gus Dur yang merupakan tambahan wali dari ke-9 wali yang ada. Dia mengatakan akan berziarah ke makam Gus Dur yang dinilai paling kontekstual karena bersejarah bagi Indonesia. Padahal sebelumnya putri sulung Gus Dur yakni Alisa Wahid sudah mewanti-wanti Caimin agar tidak membawa nama sang ayah dalam kampanye. Hal tersebut dia sampaikan melalui akun pribadi Twitternya pada Rabu 6 September 2023. Alisa meminta PKB dan Caimin agar tidak membawa nama Gus Dur untuk mencari dukungan suara. Sebab apa yang menjadi perjuangan PKB saat ini dinilai tidak pro terhadap kaum minoritas. Padahal Caimin sendiri mengklaim sebagai penerus Gus Dur. Lebih lanjut, Alisa juga meminta Caimin mengakui bahwa dirinya pernah melukai ayahnya, sebab Alisa lah yang menjadi saksi hidup apa yang terjadi pada ayahnya kala itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Ada konsultasi dokter, terus kemudian pengobatan, yang di sana ada sosialisasi Gus. Di tracknya apa? Ini tes gula darah, kolesterol tensi juga. Sampai sebagian banyak gulanya tinggi dan sampingnya. Udah berdiri. Makan dulu. Aduh. Kayak diserang kayak gitu ya. Sama, Mbak. Isi. Bang ikut bang, masih meja. Pagi sih. Iya. Sholat tadi katanya. Emang masjidnya yang sebelah mana? Pak itu tempat apa Pak? Yang Pak ketemu lagi mau datang? Saya belum tahu. Oh pernah tahu ya? Arah makam ke sini. Ibu-ibu Tidak kesana aja ya? Apa kita ke makam aja? nanti pulangnya dari situ. Oh pulangnya dari situ. Iya, kalau mau istirahat ibu-ibunya situ ada tempat itu. Sholat sini. Kalau ini apa Pak? Ini masjid ibu. Oh masjid. Tembus nanti. Pak nanti keluarnya lewat mana? Nanti biasanya lewat pintu kecil ibu. Lewat sini udah. Jadi kita nunggu di situ aja. Iya boleh. Ibu-ibu masuk sini ya. Masjid Agung Sunan Gunung Jati. Masjid Agung Sunan Gunung Jati. Teh, nanti Pak Ketum itu keluarnya dari sana. Kamar mobil. Ya. Maksudnya masuk dulu ke masjid, nanti keluarnya dari pintu sana. Oke. Pokoknya madepnya mana gitu aja lah. Ini sebelah sini. Yuk.
Kita kemana sih? Sini aja nah. Aman nggak sih? Oh, situ. Ya, ngeri. Iya. Dah. Seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi di Kemenaker Trans tahun 2012, Muhaimin Iskandar melakukan ziarah ke makam-makam Wali Songo. Sebelum berangkat ziarah, Cak Imin, demikian Muhaimin Iskandar kerap disapa, menyebut nama Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Cak Imin menyebut Gus Dur adalah tambahan wali dari 9 wali yang dikenal selama ini. Cak Imin mengatakan, Wali Songo merupakan puncak dari kewalian di Tanah Jawa. Akan tetapi, ia mengungkapkan, sebetulnya ada ratusan wali-wali lain yang telah mengabdi kepada bangsa Indonesia. Ia meminta semua pengurus dan kader PKB untuk meminta restu dan doa agar perjuangan mereka sukses dan bermanfaat. Sebagaimana diketahui, Muhaimin Iskandar dideklarasikan menjadi bakal cawapres oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Cak Imin mendampingi Anies Baswedan yang sebelumnya telah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden. Kabelnya. TV Gus belum Gus. Kabelnya jangan injek ya guys. Kabelnya tolong. Mundur dulu. Bukan wartawan mikir dulu. Halo Gus. Nah, betul. Halo. Ready ayo. Gus. Siap Gus. Ada pertanyaan apa tadi? Ya gimana Gus ziarah hari ini Gus? Pesan yang bisa diambil hikmah dari Sunan Gunung Jati Gus. Inilah tempat pertama Tour de Wali Songo, di mana beliau Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah ulama wali sekaligus raja. Beliau adalah pembawa Islam, dakwah, dan membangun negara. Di dalam keberhasilan beliau telah menyatukan ajaran Islam dengan tradisi dan budaya lokal setempat, sehingga tidak pernah ada benturan antara ajaran Islam dan ajaran atau tradisi budaya lokal. Itulah yang disebut asimilasi sukses, sehingga terbentuklah Islam Indonesia ini yang damai, ramah, yang disebut rahmatan lil alamin, atau orang menyebut Islam Nusantara itu. Dari kesuksesan itu kita napak tilas, bangsa ini sudah dibangunkan fondasinya oleh para wali-wali ini. Tinggal kita jangan berantem, nggak ada cebong, nggak ada kampret, nggak ada lagi kanan kiri. Semuanya anak bangsa, semuanya punya kesempatan yang sama, bahu-membahu melanjutkan persatuan dalam pembangunan. Gus, sampai saat ini PKS masih belum mendukung Gus. Ajakan yang terbaik bagaimana? Ya, saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, banyak partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Gus, infonya hari ini bertemu dengan PKS Gus. Saya masih tur de Wali ini, saya belum ada jadwal untuk hari ini, mungkin secepatnya. Soal pendaftaran capres-cawapres yang dimajukan itu gimana Gus? Yang di KPU kan dimajukan ke tanggal 10 Oktober itu bagus. Jadi pemajuan pendaftaran berdasarkan undang-undang dan PP yang memang harus dilaksanakan. Tentu kita menyambut baik. Moga-moga tanggal 10 kita bisa mulai mendaftar pasangan Amin, Anies Muhaimin. Gus, sejak lahir NU Gus. Bali pemeriksaan itu tahu nggak Gus? Apa? Pemeriksaan politisi PKB yang di Bali. Oh, itu nggak tahu saya. Itu bukan urusan dengan saya. Gus, NU sejak lahir, bagaimana cara grassroots Gus Muhaimin untuk mengajak para NU untuk bisa ikut serta dalam ini? Iya, PKB lahir dari PBNU, pengurus NU semua bergerak. Basis utamanya teruji setelah 5 kali pemilu, dan alhamdulillah terima kasih atas loyalitas
seluruh masyarakat kepercayaannya kepada PKB. Di sisi lain PBNU Itu biasa, saya setuju sikap itu harus dilakukan oleh PBNU untuk menjaga PBNU sebagai organisasi tidak ketarik-tarik di politik praktis. PBNU tidak boleh ikut politik praktis, politik itu berat, biar PKB saja. Jadi untuk PBNU, PKB itu kalimatnya yang tepat adalah memang PBNU tugasnya adalah ngurusi umat dakwah, sedangkan yang ngurusi politik adalah PKB. Saya kasih tahu politik itu berat, biar PKB aja yang nanggung. Sekarang tokoh NU jadi rebutan Gus, ada nama Kiai Said jadi wapres. Bagaimana Gus tanggapannya? Nggak tahu, belum tahu. Gus jalan, diberi jalan. Mas, kabel. Ya, sorry, maaf ya, kabel. Diberi jalan. Tolong kalem. Ayo. Astaga. Lah. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin bakal berkeliling untuk ziarah ke makam Wali Songo pada hari ini Jumat 8 September 2023. Namun sebelum berangkat ziarah, Caimin sempat menyinggung nama Gus Dur yang merupakan tambahan wali dari ke-9 wali yang ada. Dia mengatakan akan berziarah ke makam Gus Dur yang dinilai paling kontekstual karena bersejarah bagi Indonesia. Padahal sebelumnya putri sulung Gus Dur yakni Alisa Wahid sudah mewanti-wanti Caimin agar tidak membawa nama sang ayah dalam kampanye. Hal tersebut dia sampaikan melalui akun pribadi Twitternya pada Rabu 6 September 2023. Alisa meminta PKB dan Caimin agar tidak membawa nama Gus Dur untuk mencari dukungan suara. Sebab apa yang menjadi perjuangan PKB saat ini dinilai tidak pro terhadap kaum minoritas. Padahal Caimin sendiri mengklaim sebagai penerus Gus Dur. Lebih lanjut, Alisa juga meminta Caimin mengakui bahwa dirinya pernah melukai ayahnya, sebab Alisa lah yang menjadi saksi hidup apa yang terjadi pada ayahnya kala itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ada konsultasi dokter, terus kemudian pengobatan, yang di sana ada sosialisasi Gus. Di tracknya apa? Ini tes gula darah, hipertensi juga. Apel bagian banyak gulanya tinggi dan sampingnya. Sudah berdiri. Makan dulu. Aduh. Kayak diserang kayak gitu ya. Sama, Mbak. Isi. Udah ngikut dong. Sini aja. Tempat apa lagi sih? Iya. Itu tempat apa lagi? Sholat tadi katanya. Emang masjidnya yang sebelah mana? Pak, itu tempat apa Pak? Yang Pak ketemu lagi mau datang? Saya belum tahu. Oh, pernah tahu ya? Arah makam ke sini. Ibu-ibu. Tidak terlalu aja ya? Apa kita ke makam aja?
Nanti pulangnya dari situ. Oh, pulangnya dari situ. Iya, dari masjid. Kalau mau istirahat ibu-ibunya situ ada tempat itu. Sholat sini. Kalau ini apa, Pak? Ini masjid ibu. Oh, masjid. Tembus nanti. Pak, nanti keluarnya lewat mana? Nanti biasanya lewat pintu kecil ibu. Lewat sini udah. Jadi kita nunggu di situ aja. Iya boleh. Ibu-ibu masuk sini ya. Masjid Agung Sunan Gunung Jati. Masjid Agung Sunan Gunung Jati. Teh, nanti Pak Ketum itu keluarnya dari sana. Ya. Maksudnya masuk dulu ke masjid, nanti keluarnya dari pintu sana. Oke. Pokoknya madepnya mana gitu aja lah. Ini sebelah sini. Yuk. Ikan. Nah, kita kemana sih? Sini aja Nang. Aman ya sini? Oh situ. Ya, ngeri. Iya. Dah. Seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi di Kemenaker Trans tahun 2012, Muhaimin Iskandar melakukan ziarah ke makam-makam Wali Songo. Sebelum berangkat ziarah, Cak Imin, demikian Muhaimin Iskandar kerap disapa, menyebut nama Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Cak Imin menyebut Gus Dur adalah tambahan wali dari 9 wali yang dikenal selama ini. Cak Imin mengatakan, Wali Songo merupakan puncak dari kewalian di Tanah Jawa. Akan tetapi, ia mengungkapkan, sebetulnya ada ratusan wali-wali lain yang telah mengabdi kepada bangsa Indonesia. Ia meminta semua pengurus dan kader PKB untuk meminta restu dan doa agar perjuangan mereka sukses dan bermanfaat. Sebagaimana diketahui, Muhaimin Iskandar dideklarasikan menjadi bakal cawapres oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Cak Imin mendampingi Anies Baswedan yang sebelumnya telah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden. Kabelnya. TV Gus belum Gus. Kabelnya jangan injek ya guys. Kabelnya tolong. Mundur dulu. Wartawan mikir dulu. Gus. Nah betul. Ready ayo. Gus. Siap Gus. Ada pertanyaan apa tadi? Ya gimana Gus ziarah hari ini Gus? Pesan yang bisa diambil hikmah dari Sunan Gunung Jati Gus. Inilah tempat pertama tur de Wali Songo, di mana beliau Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah ulama wali sekaligus raja. Beliau adalah pembawa Islam, dakwah, dan membangun negara. Di dalam keberhasilan beliau telah menyatukan ajaran Islam dengan tradisi dan budaya lokal setempat, sehingga tidak pernah ada benturan antara ajaran Islam dan ajaran atau tradisi budaya lokal. Itulah yang disebut asimilasi sukses, sehingga terbentuklah Islam Indonesia ini yang damai, ramah, yang disebut rahmatan lil alamin, atau orang menyebut Islam Nusantara itu. Dari kesuksesan itu kita napak tilas, bangsa ini sudah dibangunkan fondasinya oleh para wali-wali ini. Tinggal kita jangan berantem, nggak ada cebong, nggak ada kampret, nggak ada lagi kanan kiri, semuanya anak bangsa, semuanya punya kesempatan yang sama, bahu-membahu melanjutkan persatuan dalam pembangunan. Gus, sampai saat ini PKS masih belum mendukung Gus. Ajakan yang terbaik bagaimana? Ya, saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, banyak partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Gus, infonya hari ini bertemu dengan PKS, Gus.
Saya masih tur de Wali ini, saya belum ada jadwal untuk hari ini, mungkin secepatnya. Soal pendaftaran capres-cawapres yang dimajukan itu gimana Gus? Yang di KPU kan dimajukan ke tanggal 10 Oktober itu tanggapannya? Bagus, jadi pemajuan pendaftaran berdasarkan undang-undang dan PP yang memang harus dilaksanakan. Tentu kita menyambut baik, moga-moga tanggal 10 kita bisa mulai mendaftar pasangan Anies Muhaimin. Gus, sejak lahir NU Gus. Bali pemeriksaan itu Gus. Apa? Pemeriksaan politisi PKB yang di Bali. Oh itu nggak tahu saya, itu bukan urusan dengan saya. Gus, NU sejak lahir, bagaimana cara grassroots Gus Muhaimin untuk mengajak para NU untuk bisa ikut serta dalam ini? Iya, PKB lahir dari PBNU, pengurus NU semua bergerak, basis utamanya teruji setelah 5 kali pemilu, dan alhamdulillah terima kasih atas loyalitas seluruh masyarakat, kepercayaannya kepada PKB. Di sisi lain PBNU itu biasa, saya setuju sikap itu harus dilakukan oleh PBNU untuk menjaga PBNU sebagai organisasi tidak ketarik-tarik di politik praktis. PBNU tidak boleh ikut politik praktis, politik itu berat, biar PKB saja. Jadi untuk PBNU, PKB itu kalimatnya yang tepat adalah memang PBNU tugasnya adalah ngurusi umat dakwah, sedangkan yang ngurusi politik adalah PKB. Saya kasih tahu politik itu berat, biar PKB aja yang nanggung. Sekarang tokoh NU jadi rebutan Gus, ada nama Kiai Said jadi wapres. Bagaimana Gus tanggapannya? Nggak tahu, belum dengar. Gus jalan, diberi jalan. Mas, kabel. Ya, sorry, maaf ya, kabel. Diberi jalan. Tolong kalem. Astaga. Lah. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin bakal berkeliling untuk ziarah ke makam-makam Wali Songo pada hari ini Jumat 8 September 2023. Namun sebelum berangkat ziarah, Caimin sempat menyinggung nama Gus Dur yang merupakan tambahan wali dari ke-9 wali yang ada. Dia mengatakan akan berziarah ke makam Gus Dur yang dinilai paling kontekstual karena bersejarah bagi Indonesia. Padahal sebelumnya putri sulung Gus Dur yakni Alisa Wahid sudah mewanti-wanti Caimin agar tidak membawa nama sang ayah dalam kampanye. Hal tersebut dia sampaikan melalui akun pribadi Twitternya pada Rabu 6 September 2023. Alisa meminta PKB dan Caimin agar tidak membawa nama Gus Dur untuk mencari dukungan suara. Sebab apa yang menjadi perjuangan PKB saat ini dinilai tidak pro terhadap kaum minoritas. Padahal Caimin sendiri mengklaim sebagai penerus Gus Dur. Lebih lanjut, Alisa juga meminta Caimin mengakui bahwa dirinya pernah melukai ayahnya, sebab Alisa lah yang menjadi saksi hidup apa yang terjadi pada ayahnya kala itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ada konsultasi dokter, terus kemudian pengobatan, yang di sana ada sosialisasi Gus. Di tracknya apa? Ini tes gula darah, Kolesterol nggak ada. tensi juga. Sampai sebagian pasien gulanya tinggi dan sampingnya. Udah berdiri. Makan dulu. Aduh. Kayak diserang kayak gitu ya.
Bang. Sini aja. Tempat apa lagi sih? Iya. Itu tempat apa lagi? Sholat ya? Sholat tadi katanya. Emang masjidnya yang sebelah mana? Pak, itu tempat apa Pak? Yang Pak Ketum lagi mau datang? Saya belum tahu. Oh, nggak tahu ya? Arah makam ke sini. Ibu-ibu tidak ke sana aja ya? Apa kita ke makam aja? Nanti pulangnya dari situ. Oh, pulangnya dari situ. Iya, dari masjid. Kalau mau istirahat ibu-ibunya situ ada tempat itu. Sholat sini. Kalau ini apa Pak? Ini masjid ibu. Oh, masjid. Tembus nanti. Pak, nanti keluarnya lewat mana? Nanti biasanya lewat pintu kecil ibu. Lewat sini udah. Jadi kita nunggu di situ aja. Iya boleh. Ibu-ibu masuk sini ya. Masjid Agung Sunan Gunung Jati. Masjid Agung Sunan Gunung Jati. Teh, nanti Pak Ketum itu keluarnya dari Kamar mobil. ya. Maksudnya masuk dulu ke masjid, nanti keluarnya dari pintu sana. Oke. Pokoknya madepnya mana gitu aja lah. Ini sebelah sini. Yuk, yuk, yuk. Ikan hitam. Mas, kita kemana sih? Sini aja dong. Aman ya sih? Oh situ. Ya, ngeri. Iya. Dah. Seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi di Kemenaker Trans tahun 2012, Muhaimin Iskandar melakukan ziarah ke makam-makam Wali Songo. Sebelum berangkat ziarah, Cak Imin, demikian Muhaimin Iskandar kerap disapa, menyebut nama Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Cak Imin menyebut Gus Dur adalah tambahan wali dari 9 wali yang dikenal selama ini. Cak Imin mengatakan, Wali Songo merupakan puncak dari kewalian di Tanah Jawa. Akan tetapi, ia mengungkapkan, sebetulnya ada ratusan wali-wali lain yang telah mengabdi kepada bangsa Indonesia. Ia meminta semua pengurus dan kader PKB untuk meminta restu dan doa agar perjuangan mereka sukses dan bermanfaat. Sebagaimana diketahui, Muhaimin Iskandar dideklarasikan menjadi bakal cawapres oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Cak Imin mendampingi Anies Baswedan yang sebelumnya telah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden. TV belum Gus. Oke. Kabelnya. TV Gus belum Gus. Sebentar. Kabelnya jangan injek ya guys. Kabelnya tolong. Kabelnya. Mundur dulu. Yang pegang wartawan mikir dulu. Dulu Gus. Nah, betul. Dulu. Ready ya, yuk. Gus. Siap Gus. Ada pertanyaan apa tadi? Kayak gimana Gus ziarah hari ini Gus? Pesan yang bisa diambil hikmah dari Sunan Gunung Jati Gus. Inilah tempat pertama tur de Wali Songo, di mana beliau Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah ulama wali sekaligus raja. Beliau adalah pembawa Islam, dakwah, dan membangun negara. Di dalam keberhasilan beliau telah menyatukan ajaran Islam dengan tradisi dan budaya lokal setempat, sehingga tidak pernah ada benturan antara ajaran Islam dan ajaran atau tradisi budaya lokal. Itulah yang disebut asimilasi sukses, sehingga terbentuklah Islam Indonesia ini yang damai, ramah, yang disebut rahmatan lil alamin, atau orang menyebut Islam Nusantara itu. Dari kesuksesan itu kita napak tilas, bangsa ini sudah dibangunkan fondasinya oleh para wali-wali ini. Tinggal kita jangan berantem, nggak ada cebong, nggak ada kampret, nggak ada lagi kanan kiri. Semuanya anak bangsa, semuanya punya kesempatan yang sama, bahu-membahu melanjutkan persatuan dalam pembangunan. Gus, sampai saat ini PKS masih belum mendukung Gus. Ajakan yang terbaik bagaimana? Ya, saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung
dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, banyak partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Gus, infonya hari ini bertemu dengan PKS, Gus. Saya masih tur di Wali ini, saya belum ada jadwal untuk hari ini, mungkin secepatnya. Soal pendaftaran capres-cawapres yang dimajukan itu gimana Gus? Yang di KPU kan dimajukan ke tanggal 10 Oktober itu bagus. Jadi pemajuan pendaftaran berdasarkan undang-undang dan PP yang memang harus dilaksanakan. Tentu kita menyambut baik. Moga-moga tanggal 10 kita bisa mulai mendaftar pasangan Anies Muhaimin. Gus, sejak lahir NU Gus. Bali pemeriksaan itu Gus. Apa? Pemeriksaan politis PKB yang di Bali. Oh, itu nggak tahu saya. Itu bukan urusan dengan saya. Gus, NU sejak lahir, bagaimana cara grassroots Gus Muhaimin untuk mengajak para NU untuk bisa ikut serta dalam ini? Iya, PKB lahir dari PBNU, pengurus NU semua bergerak. Basis utamanya teruji setelah 5 kali pemilu, dan alhamdulillah terima kasih atas loyalitas seluruh masyarakat, kepercayaannya kepada PKB. Di sisi lain PBNU itu biasa, saya setuju sikap itu harus dilakukan oleh PBNU untuk menjaga PBNU sebagai organisasi tidak ketarik-tarik di politik praktis. PBNU tidak boleh ikut politik praktis, politik itu berat, biar PKB saja. Jadi untuk PBNU, PKB itu kalimatnya yang tepat adalah memang PBNU tugasnya adalah ngurusi umat dakwah, sedangkan yang ngurusi politik adalah PKB. Saya kasih tahu politik itu berat, biar PKB aja yang nanggung. Sekarang tokoh NU jadi rebutan Gus, ada nama Kiai Said jadi wapres. Bagaimana Gus tanggapannya? Nggak tahu, belum dengar. Gus, jalan, diberi jalan. Mas, kabel. Ya, sorry, maaf ya, kabel. Diberi jalan. Tolong kalem. Astaga. Lah. Biasa. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin bakal berkeliling untuk ziarah ke makam Wali Songo pada hari ini Jumat 8 September 2023. Namun sebelum berangkat ziarah, Caimin sempat menyinggung nama Gus Dur yang merupakan tambahan wali dari ke-9 wali yang ada. Dia mengatakan akan berziarah ke makam Gus Dur yang dinilai paling kontekstual karena bersejarah bagi Indonesia. Padahal sebelumnya putri sulung Gus Dur yakni Alisa Wahid sudah mewanti-wanti Caimin agar tidak membawa nama sang ayah dalam kampanye. Hal tersebut dia sampaikan melalui akun pribadi Twitternya pada Rabu 6 September 2023. Alisa meminta PKB dan Caimin agar tidak membawa nama Gus Dur untuk mencari dukungan SARA. Sebab apa yang menjadi perjuangan PKB saat ini dinilai tidak pro terhadap kaum minoritas. Padahal Caimin sendiri mengklaim sebagai penerus Gus Dur. Lebih lanjut, Alisa juga meminta Caimin mengakui bahwa dirinya pernah melukai ayahnya, sebab Alisa lah yang menjadi saksi hidup apa yang terjadi pada ayahnya kala itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Konsultasi dokter, terus kemudian pengobatan, yang di sana ada sosialisasi Gus. Di tracknya apa? Hipertensi juga. Sampai sebagian banyak yang tinggi dan sampingnya. Sudah berdiri. Mata dulu. Aduh. Kayak diserang kayak gitu ya.
Bang ikut bang, sini aja. Tempat apa lagi sih? Iya. Itu tempat apa lagi? Sholat ya, sholat tadi katanya. Emang masjidnya yang sebelah mana? Pak, itu tempat apa Pak yang Pak Ketum lagi mau datang? Saya belum tahu. Oh, pernah tahu ya? Arah makam ke sini. Ibu-ibu Tidak Ke sana aja ya? Apa kita ke makam aja? nanti pulangnya dari situ. Oh, pulangnya dari situ. Iya, dari masjid kalau mau istirahat ibu-ibunya situ ada tempat itu. Sholat sini. Kalau ini apa Pak? Ini masjid ibu. Oh, masjid. Tembus nanti. Pak, nanti keluarnya lewat mana? Nanti biasanya lewat pintu kecil ibu. Lewat sini udah. Jadi kita nunggu di situ aja. Iya boleh. Ibu-ibu masuk sini ya. Masjid Agung Sunan Gunung Jati. Masjid Agung Sunan Gunung Jati. Teh, nanti Pak Ketum itu keluarnya dari sana. Ya. Maksudnya masuk dulu ke masjid, nanti keluarnya dari pintu sana. Oke. Pokoknya madepnya mana gitu aja lah. Ini sebelah sini. Yuk. Matikan handphone. Kita kemana sih? Sini aja Nang. Aman ya sini? Oh situ. Ya, ngeri. Iya. Dah. Seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi di Kemenaker Trans tahun 2012, Muhaimin Iskandar melakukan ziarah ke makam-makam Wali Songo. Sebelum berangkat ziarah, Cak Imin, demikian Muhaimin Iskandar kerap disapa, menyebut nama Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Cak Imin menyebut Gus Dur adalah tambahan wali dari 9 wali yang dikenal selama ini. Cak Imin mengatakan, Wali Songo merupakan puncak dari kewalian di Tanah Jawa. Akan tetapi, ia mengungkapkan, sebetulnya ada ratusan wali-wali lain yang telah mengabdi kepada bangsa Indonesia. Ia meminta semua pengurus dan kader PKB untuk meminta restu dan doa agar perjuangan mereka sukses dan bermanfaat. Sebagaimana diketahui, Muhaimin Iskandar dideklarasikan menjadi bakal cawapres oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Cak Imin mendampingi Anies Baswedan yang sebelumnya telah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden. TV belum Gus. Kabelnya. TV Gus belum Gus. Sebentar. Kabelnya jangan injek ya guys. Kabelnya tolong. Kabelnya. Mundur dulu. Bukan wartawan mikir dulu. Bentar Gus. Nah, betul. Bentar lo. Ready ayo. Gus. Siap Gus. Ada pertanyaan apa tadi? Ya gimana Gus ziarah hari ini Gus? Pesan yang bisa diambil hikmah dari Sunan Gunung Jati Gus. Inilah tempat pertama tur de Wali Songo, di mana beliau Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah ulama wali sekaligus raja. Beliau adalah pembawa Islam, dakwah, dan membangun negara. Di dalam keberhasilan beliau telah menyatukan ajaran Islam dengan tradisi dan budaya lokal setempat, sehingga tidak pernah ada benturan antara ajaran Islam dan ajaran atau tradisi budaya lokal. Itulah yang disebut asimilasi sukses, sehingga terbentuklah Islam Indonesia ini yang damai, ramah, yang disebut rahmatan lil alamin, atau orang menyebut Islam Nusantara itu. Dari kesuksesan itu kita napak tilas, bangsa ini sudah dibangunkan fondasinya oleh para wali-wali ini. Tinggal kita jangan berantem, nggak ada cebong, nggak ada kampret, nggak ada lagi kanan kiri, semuanya anak bangsa, semuanya punya kesempatan yang sama, bahu-membahu melanjutkan persatuan dalam pembangunan.
Gus, sampai saat ini PKS masih belum mendukung Gus. Ajakan yang terbaik bagaimana? Ya, saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, banyak partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Gus, infonya hari ini bertemu dengan PKS, Gus. Saya masih tur di Wali ini, saya belum ada jadwal untuk hari ini, mungkin secepatnya. Soal pendaftaran capres cawapres yang dimajukan itu gimana Gus? Yang di KPU kan dimajukan ke tanggal 10 Oktober itu bagus. Jadi pemajuan pendaftaran berdasarkan undang-undang dan PP yang memang harus dilaksanakan. Tentu kita menyambut baik. Moga-moga tanggal 10 kita bisa mulai mendaftar pasangan Anies Muhaimin. Gus, sejak lahir NU Gus. Di Bali pemeriksaan itu Gus. Apa? Pemeriksaan politisi PKB yang di Bali. Oh, itu nggak tahu saya. Itu bukan urusan dengan saya. Gus, NU sejak lahir, bagaimana cara grassroots Gus Muhaimin untuk mengajak para NU untuk bisa ikut serta dalam ini? Iya, PKB lahir dari PBNU, pengurus NU semua bergerak. Basis utamanya teruji setelah 5 kali pemilu, dan alhamdulillah terima kasih atas loyalitas seluruh masyarakat, kepercayaannya kepada PKB. Di sisi lain PBNU itu biasa, saya setuju sikap itu harus dilakukan oleh PBNU untuk menjaga PBNU sebagai organisasi tidak ketarik-tarik di politik praktis. PBNU tidak boleh ikut politik praktis, politik itu berat, biar PKB saja. Jadi untuk PBNU, PKB itu kalimatnya yang tepat adalah memang PBNU tugasnya adalah ngurusi umat dakwah, sedangkan yang ngurusi politik adalah PKB. Saya kasih tahu politik itu berat, biar PKB aja yang nanggung. Sekarang tokoh NU jadi rebutan Gus, ada nama Kiai Said jadi wapres. Bagaimana Gus tanggapannya? Nggak tahu, belum dengar. Gus, jalan, diberi jalan. Mas, kabel. Ya, sorry, maaf ya, kabel. Diberi jalan. Kalem. Ayo. Astaga. Lah. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin bakal berkeliling untuk ziarah ke makam-makam Wali Songo pada hari ini Jumat 8 September 2023. Namun sebelum berangkat ziarah, Caimin sempat menyinggung nama Gus Dur yang merupakan tambahan wali dari ke-9 wali yang ada. Dia mengatakan akan berziarah ke makam Gus Dur yang dinilai paling kontekstual karena bersejarah bagi Indonesia. Padahal sebelumnya putri sulung Gus Dur yakni Alisa Wahid sudah mewanti-wanti Caimin agar tidak membawa nama sang ayah dalam kampanye. Hal tersebut dia sampaikan melalui akun pribadi Twitternya pada Rabu 6 September 2023. Alisa meminta PKB dan Caimin agar tidak membawa nama Gus Dur untuk mencari dukungan SARA. Sebab apa yang menjadi perjuangan PKB saat ini dinilai tidak pro terhadap kaum minoritas. Padahal Caimin sendiri mengklaim sebagai penerus Gus Dur. Lebih lanjut, Alisa juga meminta Caimin mengakui bahwa dirinya pernah melukai ayahnya, sebab Alisa lah yang menjadi saksi hidup apa yang terjadi pada ayahnya kala itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Konsultasi dokter, terus kemudian pengobatan, yang di sana ada sosialisasi Gus. Titiknya apa? Ini tes gula darah tensi juga. Sampai sebagian banyak gulanya tinggi dan sampingnya. Udah berdiri. Jumatan duduknya. Jumatan dulu. Aduh.
Isi. Dang ikut dang. Masih aja. Iya. Sholat tadi katanya. Emang masjidnya yang sebelah mana? Pak, itu tempat apa Pak? Yang Pak ketemu lagi mau datang? Saya belum tahu. Oh, pernah tahu ya? Arah makam ke sini. Ibu-ibu tidak kesana aja ya? Apa kita ke makam aja? Nanti pulangnya dari situ. Oh, pulangnya dari situ. Iya, kalau mau usah istirahat ibu-ibunya situ ada tempat itu. Sholat sini. Kalau ini apa Pak? Ini masjid ibu. Oh, masjid. Tembus nanti. Pak, nanti keluarnya lewat mana? Nanti biasanya lewat pintu kecil ibu. Lewat sini udah. Jadi kita nunggu di situ aja. Iya boleh. Ibu-ibu masuk sini ya. Masjid Agung Sunan Gunung Jati. Masjid Agung Sunan Gunung Jati. Teh, nanti Pak Ketum itu keluarnya dari sana. Mobil. Ya. Maksudnya masuk dulu ke masjid, nanti keluarnya dari pintu sana. Oke. Pokoknya madepnya mana gitu aja lah. Ini sebelah sini. Yuk. Ikan hitam. Nah, kita kemana sih? Sini aja noh. Aman ya sini? Oh situ. Ya, ngeri. Iya. Dah. Seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi di Kemenaker Trans tahun 2012, Muhaimin Iskandar melakukan ziarah ke makam-makam Wali Songo. Sebelum berangkat ziarah, Cak Imin, demikian Muhaimin Iskandar kerap disapa, menyebut nama Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Cak Imin menyebut Gus Dur adalah tambahan wali dari 9 wali yang dikenal selama ini. Cak Imin mengatakan, Wali Songo merupakan puncak dari kewalian di Tanah Jawa. Akan tetapi, ia mengungkapkan, sebetulnya ada ratusan wali-wali lain yang telah mengabdi kepada bangsa Indonesia. Ia meminta semua pengurus dan kader PKB untuk meminta restu dan doa agar perjuangan mereka sukses dan bermanfaat. Sebagaimana diketahui, Muhaimin Iskandar dideklarasikan menjadi bakal cawapres oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Cak Imin mendampingi Anies Baswedan yang sebelumnya telah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden. TV belum Gus. Oke. Kabelnya. TV Gus belum Gus. Kabelnya jangan injek ya guys. Kabelnya tolong. Kabelnya. Mundur dulu. Yang wartawan mikir dulu. Dulu Gus. Nah, betul. Dulu. Ready ya, yuk. Gus. Siap Gus. Ada pertanyaan apa tadi? Gimana Gus ziarah hari ini Gus? Pesan yang bisa diambil hikmah dari Sunan Gunung Jati Gus. Inilah tempat pertama tur de Wali Songo, di mana beliau Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah ulama wali sekaligus raja. Beliau adalah pembawa Islam, dakwah, dan membangun negara. Di dalam keberhasilan beliau telah menyatukan ajaran Islam dengan tradisi dan budaya lokal setempat sehingga tidak pernah ada benturan
antara ajaran Islam dan ajaran atau tradisi budaya lokal. Itulah yang disebut asimilasi sukses, sehingga terbentuklah Islam Indonesia ini yang damai, ramah, yang disebut rahmatan lil alamin, atau orang menyebut Islam Nusantara itu. Dari kesuksesan itu kita napak tilas, bangsa ini sudah dibangunkan fondasinya oleh para wali-wali ini. Tinggal kita jangan berantem, nggak ada cebong, nggak ada kampret, nggak ada lagi kanan kiri, semuanya anak bangsa, semuanya punya kesempatan yang sama, bahu-membahu melanjutkan persatuan dalam pembangunan. Gus, sampai saat ini PKS masih belum mendukung, Gus. Ajakan yang terbaik bagaimana? Ya, saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, banyak partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Gus, infonya hari ini bertemu dengan PKS, Gus. Saya masih tur di Wali ini, saya belum ada jadwal untuk hari ini, mungkin secepatnya. Soal pendaftaran capres-cawapres yang dimajukan itu gimana, Gus? Yang di KPU kan dimajukan ke tanggal 10 Oktober itu bagus. Jadi pemajuan pendaftaran berdasarkan undang-undang dan PP yang memang harus dilaksanakan. Tentu kita menyambut baik. Moga-moga tanggal 10 kita bisa mulai mendaftar pasangan Amin, Anies Muhaimin. Gus, sejak lahir PKB NU, Gus. di Bali pemeriksaan itu Gus. Apa? Pemeriksaan politisi PKB yang di Bali. Oh, itu nggak tahu saya. Itu bukan urusan dengan saya. Gus, NU sejak lahir, bagaimana cara grassroots Gus Muhaimin untuk mengajak para NU untuk bisa ikut serta dalam ini? Iya, PKB lahir dari PBNU, pengurus NU semua bergerak. Basis utamanya teruji setelah 5 kali pemilu, dan alhamdulillah terima kasih atas loyalitas seluruh masyarakat, kepercayaannya kepada PKB. Di sisi lain PBNU itu biasa, saya setuju sikap itu harus dilakukan oleh PBNU untuk menjaga PBNU sebagai organisasi tidak ketarik-tarik di politik praktis. PBNU tidak boleh ikut politik praktis, politik itu berat, biar PKB saja. Jadi untuk PBNU, PKB itu kalimatnya yang tepat adalah memang PBNU tugasnya adalah ngurusi umat dakwah, sedangkan yang ngurusi politik adalah PKB. Saya kasih tahu politik itu berat, biar PKB aja yang nanggung. Sekarang tokoh NU jadi rebutan, Gus. Ada nama Kiai Said jadi wapres. Bagaimana, Gus, tanggapannya? Nggak tahu. Nah. Belum tahu. Gus, jalan. Diberi jalan. Mas, kabel. Ya, sorry, maaf ya, kabel. Diberi jalan. Tolong kalem. Astaga. Lah. Biasa. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin bakal berkeliling untuk ziarah ke makam-makam Wali Songo pada hari ini Jumat 8 September 2023. Namun sebelum berangkat ziarah, Caimin sempat menyinggung nama Gus Dur yang merupakan tambahan wali dari ke-9 wali yang ada. Dia mengatakan akan berziarah ke makam Gus Dur yang dinilai paling kontekstual karena bersejarah bagi Indonesia. Padahal sebelumnya putri sulung Gus Dur yakni Alisa Wahid sudah mewanti-wanti Caimin agar tidak membawa nama sang ayah dalam kampanye. Hal tersebut dia sampaikan melalui akun pribadi Twitternya pada Rabu 6 September 2023. Alisa meminta PKB dan Caimin agar tidak membawa nama Gus Dur untuk mencari dukungan suara. Sebab apa yang menjadi perjuangan PKB saat ini dinilai tidak pro terhadap kaum minoritas. Padahal Caimin sendiri mengklaim sebagai penerus Gus Dur. Lebih lanjut, Alisa juga meminta Caimin mengakui bahwa dirinya pernah melukai ayahnya, sebab Alisa lah yang menjadi saksi hidup apa yang terjadi pada ayahnya kala itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Konsultasi dokter, terus kemudian pengobatan,
Ya, pasang. Yang di sana ada sosialisasi Gus. Di tracknya apa? Ini PS buat potensi juga. Sampai sebagian banyak penggunaannya di bidang media. Sampingnya. Makan dulu. Aduh. Kayak diserang kayak gitu ya. Isi. Bang ikut bang. Masih aja. Tempat apa lagi sih? Iya. Itu tempat apa lagi? Sholat ya? Sholat tadi katanya. Emang masjidnya yang sebelah mana? Pak, itu tempat apa Pak? Yang Pak Ketum lagi mau datang? Saya belum tahu. Oh, pernah tahu ya? Arah makam ke sini. Ibu-ibu Tidak kesana aja ya? Apa kita ke makam aja? Nanti pulangnya dari situ. Oh, pulangnya dari situ. Iya, dari masjid. Kalau mau istirahat ibu-ibunya situ ada tempat itu. Sholat sini. Kalau ini apa Pak? Ini masjid ibu. Oh, masjid. Tembus nanti. Pak, nanti keluarnya lewat mana? Nanti biasanya lewat pintu kecil ibu. Lewat sini udah. Jadi kita nunggu di situ aja? Iya boleh. Ibu-ibu masuk sini ya. Masjid Agung Sunan Gunung Jati. Masjid Agung Sunan Gunung Jati. Teh, nanti Pak Ketum itu keluarnya dari samping. Ya. Maksudnya masuk dulu ke masjid, nanti keluarnya dari pintu sana. Oke. Pokoknya madepnya mana gitu aja lah. Ini sebelah sini. Yuk. Matikan handphone. Kita kemana sih? Sini aja no. Aman ya sini? Oh situ. Ya, ngeri. Iya. Dah. Seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi di Kemenaker Trans tahun 2012, Muhaimin Iskandar melakukan ziarah ke makam-makam Wali Songo. Sebelum berangkat ziarah, Cak Imin, demikian Muhaimin Iskandar kerap disapa, menyebut nama Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Cak Imin menyebut Gus Dur adalah tambahan wali dari 9 wali yang dikenal selama ini. Cak Imin mengatakan, Wali Songo merupakan puncak dari kewalian di Tanah Jawa. Akan tetapi, ia mengungkapkan, sebetulnya ada ratusan wali-wali lain yang telah mengabdi kepada bangsa Indonesia. Ia meminta semua pengurus dan kader PKB untuk meminta restu dan doa agar perjuangan mereka sukses dan bermanfaat. Sebagaimana diketahui, Muhaimin Iskandar dideklarasikan menjadi bakal cawapres oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Cak Imin mendampingi Anies Baswedan yang sebelumnya telah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden. Kabelnya belum, Bos. TV Gus belum, Bos. Kabelnya jangan injek ya, guys. Kabelnya tolong. Mundur dulu. wartawan mikir dulu. Nah, betul.
Ready ya, yuk. Gus. Siap Gus. Ada pertanyaan apa tadi? Ya gimana Gus ziarah hari ini Gus? Pesan yang bisa diambil hikmah dari Sunan Gunung Jati Gus. Inilah tempat pertama tur de Wali Songo, di mana beliau Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah ulama wali sekaligus raja. Beliau adalah pembawa Islam, dakwah, dan membangun negara. Di dalam keberhasilan beliau telah menyatukan ajaran Islam dengan tradisi dan budaya lokal setempat, sehingga tidak pernah ada benturan antara ajaran Islam dan ajaran atau tradisi budaya lokal. Itulah yang disebut asimilasi sukses, sehingga terbentuklah Islam Indonesia ini yang damai, ramah, yang disebut rahmatan lil alamin, atau orang menyebut Islam Nusantara itu. Dari kesuksesan itu kita napak tilas, bangsa ini sudah dibangunkan fondasinya oleh para wali-wali ini. Tinggal kita jangan berantem, nggak ada cebong, nggak ada kampret, nggak ada lagi kanan kiri, semuanya anak bangsa, semuanya punya kesempatan yang sama, bahu-membahu melanjutkan persatuan dalam pembangunan. Gus, sampai saat ini PKS masih belum mendukung Gus. Ajakan yang terbaik bagaimana? Ya, saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, banyak partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Gus, infonya hari ini bertemu dengan PKS, Gus. Saya masih tur de Wali ini, saya belum ada jadwal untuk hari ini, mungkin secepatnya. Soal pendaftaran capres-cawapres yang dimajukan itu gimana Gus? Yang di KPU kan dimajukan ke tanggal 10 Oktober itu tanggapannya? Bagus, jadi pemajuan pendaftaran berdasarkan undang-undang dan PP yang memang harus dilaksanakan. Tentu kita menyambut baik. Moga-moga tanggal 10 kita bisa mulai mendaftar pasangan Anies Muhaimin. Gus, sejak lahir NU Gus. Di Bali pemeriksaan itu Gus. Apa? Pemeriksaan politisi PKB yang di Bali. Oh, itu nggak tahu saya. Itu bukan urusan dengan saya. Gus, NU sejak lahir, bagaimana cara grassroots Gus Muhaimin untuk mengajak para NU untuk bisa ikut serta dalam ini? Iya, PKB lahir dari PBNU, pengurus NU semua bergerak. Basis utamanya teruji setelah 5 kali pemilu, dan alhamdulillah terima kasih atas loyalitas seluruh masyarakat, kepercayaannya kepada PKB. Di sisi lain PBNU itu biasa, saya setuju sikap itu harus dilakukan oleh PBNU untuk menjaga PBNU sebagai organisasi tidak ketarik-tarik di politik praktis. PBNU tidak boleh ikut politik praktis, politik itu berat, biar PKB saja. Jadi untuk PBNU, PKB itu kalimatnya yang tepat adalah memang PBNU tugasnya adalah ngurusi umat dakwah, sedangkan yang ngurusi politik adalah PKB. Saya kasih tahu politik itu berat, biar PKB aja yang nanggung. Sekarang tokoh NU jadi rebutan Gus. Ada nama Kiai Said jadi wapres. Bagaimana Gus tanggapannya? Nggak tahu. Belum dengar. Gus jalan. Diberi jalan. Mas, kabel. Ya, sorry maaf ya, kabel ya. Diberi jalan. Tolong kalem. Astaga. Lah. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin bakal berkeliling untuk ziarah ke makam-makam Wali Songo pada hari ini Jumat 8 September 2023. Namun sebelum berangkat ziarah, Caimin sempat menyinggung nama Gus Dur yang merupakan tambahan wali dari ke-9 wali yang ada. Dia mengatakan akan berziarah ke makam Gus Dur yang dinilai paling kontekstual karena bersejarah bagi Indonesia. Padahal sebelumnya putri sulung Gus Dur
yakni Alisa Wahid sudah mewanti-wanti Caimin agar tidak membawa nama sang ayah dalam kampanye. Hal tersebut dia sampaikan melalui akun pribadi Twitternya pada Rabu 6 September 2023. Alisa meminta PKB dan Caimin agar tidak membawa nama Gus Dur untuk mencari dukungan suara. Sebab apa yang menjadi perjuangan PKB saat ini dinilai tidak pro terhadap kaum minoritas. Padahal Caimin sendiri mengklaim sebagai penerus Gus Dur. Lebih lanjut, Alisa juga meminta Caimin mengakui bahwa dirinya pernah melukai ayahnya. Sebab Alisa lah yang menjadi saksi hidup apa yang terjadi pada ayahnya kala itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ada konsultasi dokter, terus kemudian pengobatan, ya, pengobatan. Yang di sana ada sosialisasi, Mas. Ini tes gula darah, kolesterol nggak ada. Tensi juga. Sampai sebagian banyak yang gulanya tinggi dan sampingnya. Makan dulu. Aduh. Kayak diserang kayak gitu ya. Isi. Bang ikut bang, masih meja. Tempat apa lagi sih? Iya. Itu ada apa lagi? Sholat ya, sholat tadi katanya. Emang masjidnya yang sebelah mana? Pak, itu tempat apa Pak? Yang Pak ketemu lagi mau datang di situ? Saya belum tahu. Oh, nggak tahu ya. Arah makam ke sini. Ibu-ibu tidak kesana aja ya? Apa kita ke makam aja? Nanti pulangnya dari situ. Oh, pulangnya dari situ. Iya, dari masjid. Kalau mau istirahat ibu-ibunya situ ada tempat itu. Sholat sini. Kalau ini apa Pak? Ini masjid ibu. Oh, masjid. Tembus nanti. Pak, nanti keluarnya lewat mana? Nanti biasanya lewat pintu kecil ibu. Lewat sini. Jadi kita nunggu di situ aja. Iya boleh. Ibu-ibu masuk sini ya. Masjid Agung Sunan Gunung Jati. Masjid Agung Sunan Gunung Jati. Teh, nanti Pak Ketum itu keluarnya dari Kamar mobil. ya. Maksudnya masuk dulu ke masjid, nanti keluarnya dari pintu sana. Oke. Pokoknya madepnya mana gitu aja lah. Ini sebelah sini. Yuk, yuk, yuk. Matikan handphone. Nah, kita kemana sih? Sini aja no. Aman ya sih? Oh situ. Ya, ngeri-ngeri. Iya. Dah. Seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi di Kemenaker Trans tahun 2012, Muhaimin Iskandar melakukan ziarah ke makam-makam Wali Songo. Sebelum berangkat ziarah,
Cak Imin, demikian Muhaimin Iskandar kerap disapa, menyebut nama Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Cak Imin menyebut Gus Dur adalah tambahan wali dari 9 wali yang dikenal selama ini. Cak Imin mengatakan, Wali Songo merupakan puncak dari kewalian di Tanah Jawa. Akan tetapi, ia mengungkapkan, sebetulnya ada ratusan wali-wali lain yang telah mengabdi kepada bangsa Indonesia. Ia meminta semua pengurus dan kader PKB untuk meminta restu dan doa agar perjuangan mereka sukses dan bermanfaat. Sebagaimana diketahui, Muhaimin Iskandar dideklarasikan menjadi bakal cawapres oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Cak Imin mendampingi Anies Baswedan yang sebelumnya telah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden. Kabelnya. TV Gus belum Gus. Kabelnya jangan injek ya guys. Kabelnya tolong. Kabelnya. Mundur dulu. Yang bukan wartawan mikir dulu. Dulu Gus. Nah, betul. Dulu. Ready ya, yuk. Gus. Siap Gus. Ada pertanyaan apa tadi? Gimana Gus sejarah hari ini Gus? Pesan yang bisa diambil hikmah dari Sunan Gunung Jati Gus. Inilah tempat pertama Tour de Wali Songo, di mana beliau Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah ulama wali sekaligus raja. Beliau adalah pembawa Islam, dakwah, dan membangun negara. Di dalam keberhasilan beliau telah menyatukan ajaran Islam dengan tradisi dan budaya lokal setempat, sehingga tidak pernah ada benturan antara ajaran Islam dan ajaran atau tradisi budaya lokal. Itulah yang disebut asimilasi sukses, sehingga terbentuklah Islam Indonesia ini yang damai, ramah, yang disebut rahmatan lil alamin, atau orang menyebut Islam Nusantara itu. Dari kesuksesan itu kita napak tilas, bangsa ini sudah dibangunkan fondasinya oleh para wali-wali ini. Tinggal kita jangan berantem, nggak ada cebong, nggak ada kampret, nggak ada lagi kanan kiri. Semuanya anak bangsa, semuanya punya kesempatan yang sama, bahu-membahu melanjutkan persatuan dalam pembangunan. Gus, sampai saat ini PKS masih belum mendukung Gus. Ajakan yang terbaik bagaimana? Ya, saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, banyak partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Gus, infonya hari ini bertemu dengan PKS Gus. Saya masih tur de Wali ini, saya belum ada jadwal untuk hari ini, mungkin secepatnya. Soal pendaftaran capres-cawapres yang dimajukan itu gimana Gus? Yang di KPU kan dimajukan ke tanggal 10 Oktober itu bagus. Jadi pemajuan pendaftaran berdasarkan undang-undang dan PP yang memang harus dilaksanakan. Tentu kita menyambut baik. Moga-moga tanggal 10 kita bisa mulai mendaftar pasangan Amin, Anies Muhaimin. Gus, sejak lahir NU Gus. Bali pemeriksaan itu Gus. Apa? Pemeriksaan politisi PKB yang di Bali. Oh, itu nggak tahu saya. Itu bukan urusan dengan saya. Gus, NU sejak lahir, bagaimana cara grassroots Gus Muhaimin untuk mengajak para NU untuk bisa ikut serta dalam ini? Iya, PKB lahir dari PBNU, pengurus NU semua bergerak. Basis utamanya teruji setelah 5 kali pemilu, dan alhamdulillah terima kasih atas loyalitas seluruh masyarakat, kepercayaannya kepada PKB. Di sisi lain PBNU itu biasa, saya setuju sikap itu harus dilakukan oleh PBNU untuk menjaga PBNU sebagai organisasi tidak ketarik-tarik di politik praktis. PBNU tidak boleh ikut politik praktis, politik itu berat, biar PKB saja. Jadi untuk PBNU, PKB itu kalimatnya yang tepat adalah memang PBNU tugasnya adalah ngurusi umat dakwah, sedangkan yang ngurusi politik adalah PKB. Saya kasih tahu politik itu berat, biar PKB aja yang nanggung. Sekarang tokoh NU jadi rebutan Gus. Ada nama Kiai Said jadi wapres. Bagaimana Gus tanggapannya? Nggak tahu. Nah. Belum tahu, belum dengar. Gus, jalan. Diberi jalan.
Mas, kabel. Ya, sorry, maaf ya, kabel. Astaga. Enggak. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin bakal berkeliling untuk ziarah ke makam-makam Wali Songo pada hari ini Jumat 8 September 2023. Namun sebelum berangkat ziarah, Caimin sempat menyinggung nama Gus Dur yang merupakan tambahan wali dari ke-9 wali yang ada. Dia mengatakan akan berziarah ke makam Gus Dur yang dinilai paling kontekstual karena bersejarah bagi Indonesia. Padahal sebelumnya putri sulung Gus Dur yakni Alisa Wahid sudah mewanti-wanti Caimin agar tidak membawa nama sang ayah dalam kampanye. Hal tersebut dia sampaikan melalui akun pribadi Twitternya pada Rabu 6 September 2023. Alisa meminta PKB dan Caimin agar tidak membawa nama Gus Dur untuk mencari dukungan suara. Sebab apa yang menjadi perjuangan PKB saat ini dinilai tidak pro terhadap kaum minoritas. Padahal Caimin sendiri mengklaim sebagai penerus Gus Dur. Lebih lanjut, Alisa juga meminta Caimin mengakui bahwa dirinya pernah melukai ayahnya, sebab Alisa lah yang menjadi saksi hidup apa yang terjadi pada ayahnya kala itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Konsultasi dokter, terus kemudian pengobatan, ya, pengobatan. Yang di sana ada sosialisasi, Gus. Titiknya apa? Ini tes gula darah, hipertensi juga. Sampai sebagian banyak gulanya tinggi dan sampingnya. Makan dulu. Aduh. Kayak diserang kayak gitu ya kan. Misi. Bang ikut bang. Masih aja. Tempat apa lagi sih? Iya. Itu tempat apa lagi? Sholat tadi katanya. Emang masjidnya yang sebelah mana? Pak, itu tempat apa Pak? Yang Pak Ketum lagi mau datang? Saya belum tahu. Oh, pernah tahu ya? Arah makam ke sini. Ibu-ibu Tidak kesana aja ya? Apa kita ke makam aja? nanti pulangnya dari situ. Oh, pulangnya dari situ. Iya, kalau mau istirahat ibu-ibunya situ ada tempat itu. Sholat sini. Kalau ini apa Pak? Ini masjid Ibu. Oh, masjid. Tembus nanti. Pak, nanti keluarnya lewat mana? Nanti biasanya lewat pintu kecil Ibu, lewat sini udah. Jadi kita nunggu di situ aja. Iya, boleh. Ibu-ibu masuk sini ya. Masjid Agung Sunan Gunung Jati. Masjid Agung Sunan Gunung Jati. Teh, nanti Pak Ketum itu keluarnya dari sana. Kamar mobil. Ya. Maksudnya masuk dulu ke masjid, nanti keluarnya dari pintu sana. Oke. Pokoknya madepnya mana gitu aja lah. Ini sebelah sini. Yuk. Matikan handphone. Kita kemana sih?
Aman ya sih? Oh, situ. Ya, ngeri. Iya. Udah. Seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi di Kemenaker Trans tahun 2012, Muhaimin Iskandar melakukan ziarah ke makam-makam Wali Songo. Sebelum berangkat ziarah, Cak Imin, demikian Muhaimin Iskandar kerap disapa, menyebut nama Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Cak Imin menyebut Gus Dur adalah tambahan wali dari 9 wali yang dikenal selama ini. Cak Imin mengatakan, Wali Songo merupakan puncak dari kewalian di Tanah Jawa. Akan tetapi, ia mengungkapkan, sebetulnya ada ratusan wali-wali lain yang telah mengabdi kepada bangsa Indonesia. Ia meminta semua pengurus dan kader PKB untuk meminta restu dan doa agar perjuangan mereka sukses dan bermanfaat. Sebagaimana diketahui, Muhaimin Iskandar dideklarasikan menjadi bakal cawapres oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Cak Imin mendampingi Anies Baswedan yang sebelumnya telah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden. TV belum Gus. Kabelnya TV Gus belum Gus. Sebentar. Kabelnya jangan injek ya guys. Kabelnya tolong. Kabelnya. Mundur dulu. Bukan wartawan mikir dulu. Bentar Gus. Nah, betul. Enak. Ready ya, yuk. Gus. Siap Gus. Ada pertanyaan apa tadi? Ya gimana Gus ziarah hari ini Gus? Pesan yang bisa diambil hikmah dari Sunan Gunung Jati Gus. Inilah tempat pertama tur de Wali Songo, di mana beliau Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah ulama wali sekaligus raja. Beliau adalah pembawa Islam, dakwah, dan membangun negara. Di dalam keberhasilan beliau telah menyatukan ajaran Islam dengan tradisi dan budaya lokal setempat, sehingga tidak pernah ada benturan antara ajaran Islam dan ajaran atau tradisi budaya lokal. Itulah yang disebut asimilasi sukses, sehingga terbentuklah Islam Indonesia ini yang damai, ramah, yang disebut rahmatan lil alamin, atau orang menyebut Islam Nusantara itu. Dari kesuksesan itu kita napak tilas, bangsa ini sudah dibangunkan fondasinya oleh para wali-wali ini. Tinggal kita jangan berantem, nggak ada cebong, nggak ada kampret, nggak ada lagi kanan kiri, semuanya anak bangsa, semuanya punya kesempatan yang sama, bahu-membahu melanjutkan persatuan dalam pembangunan. Gus, sampai saat ini PKS masih belum mendukung Gus. Ajakan yang terbaik bagaimana? Ya, saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, banyak partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Gus, infonya hari ini bertemu dengan PKS Gus. Saya masih tur de Wali ini, saya belum ada jadwal untuk hari ini, mungkin secepatnya. Soal pendaftaran capres-cawapres yang dimajukan itu gimana Gus? Yang di KPU kan dimajukan ke tanggal 10 Oktober itu tanggapannya? Bagus. Jadi pemajuan pendaftaran berdasarkan undang-undang dan PP yang memang harus dilaksanakan. Tentu kita menyambut baik. Moga-moga tanggal 10 kita bisa mulai mendaftar pasangan Anies Muhaimin. Gus, sejak lahir NU Gus. Bali pemeriksaan itu Gus. Apa? Pemeriksaan politisi PKB yang di Bali. Oh, itu nggak tahu saya. Itu bukan urusan dengan saya. Gus, NU sejak lahir, bagaimana cara grassroots Gus Muhaimin untuk mengajak para NU untuk bisa ikut serta dalam ini? Iya, PKB lahir dari PBNU, pengurus NU semua bergerak. Basis utamanya teruji setelah 5 kali pemilu, dan alhamdulillah terima kasih atas loyalitas seluruh masyarakat, kepercayaannya kepada PKB. Di sisi lain PBNU itu biasa, saya setuju sikap itu harus dilakukan oleh PBNU untuk menjaga PBNU sebagai organisasi tidak ketarik-tarik di politik praktis. PBNU tidak boleh ikut politik praktis, politik itu berat, biar PKB saja. Jadi untuk PBNU
PKB itu kalimatnya yang tepat adalah memang PBNU tugasnya adalah ngurusi umat dakwah, sedangkan yang ngurusi politik adalah PKB. Saya kasih tahu politik itu berat, biar PKB aja yang nanggung. Sekarang tokoh NU jadi rebutan Gus, ada nama Kiai Said jadi wapres. Bagaimana Gus tanggapannya? Nggak tahu, belum tahu, belum dengar. Gus Jalan, diberi jalan. Mas, kabel. Ya, sorry, maaf ya, kabel. Diberi jalan. Tolong kalem. Ayo. Astaga. Lah. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin bakal berkeliling untuk ziarah ke makam-makam Wali Songo pada hari ini Jumat 8 September 2023. Namun sebelum berangkat ziarah, Caimin sempat menyinggung nama Gus Dur yang merupakan tambahan wali dari ke-9 wali yang ada. Dia mengatakan akan berziarah ke makam Gus Dur yang dinilai paling kontekstual karena bersejarah bagi Indonesia. Padahal sebelumnya putri sulung Gus Dur yakni Alisa Wahid sudah mewanti-wanti Caimin agar tidak membawa nama sang ayah dalam kampanye. Hal tersebut dia sampaikan melalui akun pribadi Twitternya pada Rabu 6 September 2023. Alisa meminta PKB dan Caimin agar tidak membawa nama Gus Dur untuk mencari dukungan SARA. Sebab apa yang menjadi perjuangan PKB saat ini dinilai tidak pro terhadap kaum minoritas. Padahal Caimin sendiri mengklaim sebagai penerus Gus Dur. Lebih lanjut, Alisa juga meminta Caimin mengakui bahwa dirinya pernah melukai ayahnya, sebab Alisa lah yang menjadi saksi hidup apa yang terjadi pada ayahnya kala itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ada konsultasi dokter, kemudian pengobatan, pengobatan. Yang di sana ada sosialisasi Gus. Di tracknya apa? Ini tes gula darah hipertensi juga. Sampai sebagian banyak gulanya tinggi dan sampingnya. Udah berdiri. Kesempatan dulu. Aduh. Kayak diserang kayak gitu ya. Sama, Mbak. Isi. Bang ikut bang, sini aja. Tempat apa lagi sih? Iya. Itu tempat apa lagi? Sholat tadi katanya. Emang masjidnya yang sebelah mana? Pak, itu tempat apa Pak? Yang Pak ketemu lagi mau datang di situ? Saya belum tahu. Oh, pernah tahu ya? Arah makam ke sini. Ibu-ibu Tidak kesana aja ya? Apa kita ke makam aja? Nanti pulangnya dari situ. Oh, pulangnya dari situ. Iya, dari masjid. Kalau mau istirahat ibu-ibunya situ ada tempat itu. Sholat sini. Kalau ini apa Pak? Ini masjid ibu. Oh, masjid. Tembus nanti. Pak, nanti keluarnya lewat mana? Nanti biasanya lewat pintu kecil ibu. Lewat sini. Jadi kita nunggu di situ aja? Iya boleh. Ibu-ibu masuk sini ya. Masjid Agung Sunan Gunung Jati. Masjid Agung Sunan Gunung Jati. Teh, nanti Pak Ketum itu keluarnya dari Kamar mobil. ya. Maksudnya masuk dulu ke masjid, nanti keluarnya dari pintu sana. Oke. Pokoknya madepnya mana gitu aja lah.
Ini sebelah sini. Yuk, yuk, yuk. Matikan handphone. Nah, kita kemana sih? Sini aja ya, Nang. Aman ya, sini? Oh, situ. Ya, ngeri-ngeri. Iya. Dah. Seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi di Kemenaker Trans tahun 2012, Muhaimin Iskandar melakukan ziarah ke makam-makam Wali Songo. Sebelum berangkat ziarah, Cak Imin, demikian Muhaimin Iskandar kerap disapa, menyebut nama Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Cak Imin menyebut Gus Dur adalah tambahan wali dari 9 wali yang dikenal selama ini. Cak Imin mengatakan, Wali Songo merupakan puncak dari kewalian di Tanah Jawa. Akan tetapi, ia mengungkapkan, sebetulnya ada ratusan wali-wali lain yang telah mengabdi kepada bangsa Indonesia. Ia meminta semua pengurus dan kader PKB untuk meminta restu dan doa agar perjuangan mereka sukses dan bermanfaat. Sebagaimana diketahui, Muhaimin Iskandar dideklarasikan menjadi bakal cawapres oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Cak Imin mendampingi Anies Baswedan yang sebelumnya telah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden. Kabelnya. TV Gus belum Gus. Kabelnya jangan injek ya guys. Kabelnya tolong. Mundur dulu. Bukan wartawan mikir dulu. Gus. Nah, betul. Ready ayo. Gus. Siap Gus. Ada pertanyaan apa tadi? Ya gimana Gus ziarah hari ini Gus? Pesan yang bisa diambil hikmah dari Sunan Gunung Jati Gus. Inilah tempat pertama tur de Wali Songo, di mana beliau Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah ulama wali sekaligus raja. Beliau adalah pembawa Islam, dakwah, dan membangun negara. Di dalam keberhasilan beliau telah menyatukan ajaran Islam dengan tradisi dan budaya lokal setempat, sehingga tidak pernah ada benturan antara ajaran Islam dan ajaran atau tradisi budaya lokal. Itulah yang disebut asimilasi sukses, sehingga terbentuklah Islam Indonesia ini yang damai, ramah, yang disebut rahmatan lil alamin, atau orang menyebut Islam Nusantara itu. Dari kesuksesan itu kita napak tilas, bangsa ini sudah dibangunkan fondasinya oleh para wali-wali ini. Tinggal kita jangan berantem, nggak ada cebong, nggak ada kampret, nggak ada lagi kanan kiri, semuanya anak bangsa, semuanya punya kesempatan yang sama, bahu-membahu melanjutkan persatuan dalam pembangunan. Gus, sampai saat ini PKS masih belum mendukung Gus. Ajakan yang terbaik bagaimana? Ya, saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, banyak partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Gus, infonya hari ini bertemu dengan PKS Gus. Saya masih tur de Wali ini, saya belum ada jadwal untuk hari ini, mungkin secepatnya. Soal pendaftaran capres-cawapres yang dimajukan itu gimana Gus? Yang di KPU kan dimajukan ke tanggal 10 Oktober itu tanggapannya? Bagus, jadi pemajuan pendaftaran berdasarkan undang-undang dan PP yang memang harus dilaksanakan. Tentu kita menyambut baik, moga-moga tanggal 10 kita bisa mulai mendaftar pasangan Amin, Anies Muhaimin. Gus, sejak lahir NU Gus. Di Bali pemeriksaan itu Gus. Apa? Pemeriksaan politisi PKB yang di Bali itu. Oh, itu nggak tahu saya. Itu bukan
bukan urusan dengan saya. Gus, NU sejak lahir, bagaimana cara grassroots Gus Muhaimin untuk mengajak para NU untuk bisa ikut serta dalam ini? Iya, PKB lahir dari PBNU, pengurus NU semua bergerak, basis utamanya teruji setelah 5 kali pemilu, dan alhamdulillah terima kasih atas loyalitas seluruh masyarakat, kepercayaannya kepada PKB. Di sisi lain PBNU itu biasa, saya setuju sikap itu harus dilakukan oleh PBNU untuk menjaga PBNU sebagai organisasi tidak ketarik-tarik di politik praktis. PBNU tidak boleh ikut politik praktis, politik itu berat, biar PKB saja. Jadi untuk PBNU, PKB itu kalimatnya yang tepat adalah memang PBNU tugasnya adalah ngurusi umat dakwah, sedangkan yang ngurusi politik adalah PKB. Saya kasih tahu politik itu berat, biar PKB aja yang nanggung. Sekarang tokoh NU jadi rebutan Gus, ada nama Kiai Said jadi wapres. Itu bagaimana Gus tanggapannya? Nggak tahu, belum tahu, belum dengar. Gus jalan, diberi jalan. Mas, kabel. Ya, sorry, maaf ya, kabel. Jalan. Tolong kalem. Astaga. Lah. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin bakal berkeliling untuk ziarah ke makam-makam Wali Songo pada hari ini Jumat 8 September 2023. Namun sebelum berangkat ziarah, Caimin sempat menyinggung nama Gus Dur yang merupakan tambahan wali dari ke-9 wali yang ada. Dia mengatakan akan berziarah ke makam Gus Dur yang dinilai paling kontekstual karena bersejarah bagi Indonesia. Padahal sebelumnya putri sulung Gus Dur yakni Alisa Wahid sudah mewanti-wanti Caimin agar tidak membawa nama sang ayah dalam kampanye. Hal tersebut dia sampaikan melalui akun pribadi Twitternya pada Rabu 6 September 2023. Alisa meminta PKB dan Caimin agar tidak membawa nama Gus Dur untuk mencari dukungan suara. Sebab apa yang menjadi perjuangan PKB saat ini dinilai tidak pro terhadap kaum minoritas. Padahal Caimin sendiri mengklaim sebagai penerus Gus Dur. Lebih lanjut, Alisa juga meminta Caimin mengakui bahwa dirinya pernah melukai ayahnya, sebab Alisa lah yang menjadi saksi hidup apa yang terjadi pada ayahnya kala itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Konsultasi dokter, kemudian pengobatan, pengobatan. Yang di sana ada sosialisasi Gus. Di tagnya apa? Ini tes gula darah kolesterol nggak ada. Tensi juga. Sampai sebagian banyak gulanya tinggi dan sampingnya. Udah berdiri. Makan dulu. Aduh. Kayak diserang kayak gitu ya. Isi. Bang ikut bang, masih meja. Tempat apa lagi sih? Iya. Itu tempat apa lagi? Sholat tadi katanya. Emang masjidnya yang sebelah mana? Pak, itu tempat
apa tahu Pak? Yang Pak Ketum lagi mau datang? Saya belum tahu. Oh, nggak tahu ya? Arah makam ke sini. Ibu-ibu tidak ke sana lagi ya? Apa kita ke makam aja? Nanti pulangnya dari situ. Oh, pulangnya dari situ. Iya, kalau mau istirahat ibu-ibunya situ ada tempat itu. Sholat sini. Kalau ini apa Pak? Ini masjid ibu. Oh, masjid. Tembus nanti. Pak, nanti keluarnya lewat mana? Nanti biasanya lewat pintu kecil ibu. Lewat sini udah. Jadi kita nunggu di situ aja. Iya boleh. Ibu-ibu masuk sini ya. Masjid Agung Sunan Gunung Jati. Masjid Agung Sunan Gunung Jati. Teh, nanti Pak Ketum itu keluarnya dari Kamar atau mobil? ya. Maksudnya masuk dulu ke masjid, nanti keluarnya dari pintu sana. Oke. Pokoknya madepnya mana gitu aja lah. Ini sebelah sini. Yuk, yuk, yuk. Ikan hitam. Mas, kita kemana sih? Sini aja dong. Aman ya sini? Oh situ. Ya, ngeri-ngeri. Enggak. Dah. Seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi di Kemenaker Trans tahun 2012, Muhaimin Iskandar melakukan ziarah ke makam-makam Wali Songo. Sebelum berangkat ziarah, Cak Imin, demikian Muhaimin Iskandar kerap disapa, menyebut nama Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Cak Imin menyebut Gus Dur adalah tambahan wali dari 9 wali yang dikenal selama ini. Cak Imin mengatakan, Wali Songo merupakan puncak dari kewalian di Tanah Jawa. Akan tetapi, ia mengungkapkan, sebetulnya ada ratusan wali-wali lain yang telah mengabdi kepada bangsa Indonesia. Ia meminta semua pengurus dan kader PKB untuk meminta restu dan doa agar perjuangan mereka sukses dan bermanfaat. Sebagaimana diketahui, Muhaimin Iskandar dideklarasikan menjadi bakal cawapres oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Cak Imin mendampingi Anies Baswedan yang sebelumnya telah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden. TV belum Gus. Oke. Kabelnya TV Gus belum Gus. Kabelnya jangan injek ya guys. Kabelnya tolong. Mundur dulu. Yang pegang wartawan mikir dulu. Nah, betul. Dulu. Ready ya, yuk. Gus. Siap Gus. Ada pertanyaan apa tadi? Kayak gimana Gus ziarah hari ini Gus? Pesan yang bisa diambil hikmah dari Sunan Gunung Jati Gus. Inilah tempat pertama tur de Wali Songo, di mana beliau Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah ulama wali sekaligus raja. Beliau adalah pembawa Islam, dakwah, dan membangun negara. Di dalam keberhasilan beliau telah menyatukan ajaran Islam dengan tradisi dan budaya lokal setempat, sehingga tidak pernah ada benturan antara ajaran Islam dan ajaran atau tradisi budaya lokal. Itulah yang disebut asimilasi sukses, sehingga terbentuklah Islam Indonesia ini yang damai, ramah, yang disebut rahmatan lil alamin, atau orang menyebut Islam Nusantara itu. Dari kesuksesan itu kita napak tilas, bangsa ini sudah dibangunkan fondasinya oleh para wali-wali ini. Tinggal kita jangan berantem, nggak ada cebong, nggak ada kampret, nggak ada lagi kanan kiri, semuanya anak bangsa, semuanya punya kesempatan yang sama, bahu-membahu melanjutkan persatuan dalam pembangunan. Sampai saat ini PKS masih belum mendukung Gus. Ajakan yang terbaik bagaimana? Ya, saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung
dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, banyak partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Gus, infonya hari ini bertemu dengan PKS, Gus. Saya masih tur di Wali ini, saya belum ada jadwal untuk hari ini, mungkin secepatnya. Soal pendaftaran capres cawapres yang dimajukan itu gimana Gus? Yang di KPU kan dimajukan ke tanggal 10 Oktober itu tanggapannya? Bagus. Jadi pemajuan pendaftaran berdasarkan undang-undang dan PP yang memang harus dilaksanakan. Tentu kita menyambut baik. Moga-moga tanggal 10 kita bisa mulai mendaftar pasangan Anies Muhaimin. Gus, sejak lahir NU Gus. Bali pemeriksaan itu Gus. Apa? Pemeriksaan politisi PKB yang di Bali. Oh, itu nggak tahu saya. Itu bukan urusan dengan saya. Gus, NU sejak lahir, bagaimana cara grassroots Gus Muhaimin untuk mengajak para NU untuk bisa ikut serta dalam ini? Iya, PKB lahir dari PBNU, pengurus NU semua bergerak. Basis utamanya teruji setelah 5 kali pemilu, dan alhamdulillah terima kasih atas loyalitas seluruh masyarakat, kepercayaannya kepada PKB. Di sisi lain PBNU itu biasa, saya setuju sikap itu harus dilakukan oleh PBNU untuk menjaga PBNU sebagai organisasi tidak ketarik-tarik di politik praktis. PBNU tidak boleh ikut politik praktis, politik itu berat, biar PKB saja. Jadi untuk PBNU, PKB itu kalimatnya yang tepat adalah memang PBNU tugasnya adalah ngurusi umat dakwah, sedangkan yang ngurusi politik adalah PKB. Saya kasih tahu politik itu berat, biar PKB aja yang nanggung. Sekarang tokoh NU jadi rebutan Gus, ada nama Kiai Said jadi wapres. Bagaimana Gus tanggapannya? Nggak tahu, belum dengar. Gus, Diberi jalan. kabel. Ya, sorry maaf ya, kabel. Diberi jalan. Tolong kalem. Ayo. Astaga. Enggak. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin bakal berkeliling untuk ziarah ke makam-makam Wali Songo pada hari ini Jumat 8 September 2023. Namun sebelum berangkat ziarah, Caimin sempat menyinggung nama Gus Dur yang merupakan tambahan wali dari ke-9 wali yang ada. Dia mengatakan akan berziarah ke makam Gus Dur yang dinilai paling kontekstual karena bersejarah bagi Indonesia. Padahal sebelumnya putri sulung Gus Dur yakni Alisa Wahid sudah mewanti-wanti Caimin agar tidak membawa nama sang ayah dalam kampanye. Hal tersebut dia sampaikan melalui akun pribadi Twitternya pada Rabu 6 September 2023. Alisa meminta PKB dan Caimin agar tidak membawa nama Gus Dur untuk mencari dukungan SARA. Sebab apa yang menjadi perjuangan PKB saat ini dinilai tidak pro terhadap kaum minoritas. Padahal Caimin sendiri mengklaim sebagai penerus Gus Dur. Lebih lanjut, Alisa juga meminta Caimin mengakui bahwa dirinya pernah melukai ayahnya, sebab Alisa lah yang menjadi saksi hidup apa yang terjadi pada ayahnya kala itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Konsultasi dokter, kemudian pengobatan, yang di sana ada sosialisasi Gus. Di tracknya apa? Ini tes buat hipertensi juga. Apa sebagian banyak gulanya tinggi dan sampingnya. Udah berdiri. Kesempatan dulu. Aduh. Kayak diserang kayak gitu ya.
kasih. Bang ikut bang. Sini aja. Tempat apa lagi sih? Iya. Itu tempat apa lagi? Sholat ya, sholat tadi katanya. Emang masjidnya yang sebelah mana? Pak, itu tempat apa Pak? Yang Pak ketemu lagi mau datang di situ? Saya belum tahu. Oh, pernah tahu ya? Arah makam ke sini. Ibu-ibu, Tidak Ke sana aja ya? Apa kita ke makam aja? nanti pulangnya dari situ. Oh, pulangnya dari situ. Iya, dari masjid. Kalau mau usah istirahat ibu-ibunya situ ada tempat itu. Sholat sini. Kalau ini apa Pak? Ini masjid ibu. Oh, masjid. Tembus nanti. Pak, nanti keluarnya lewat mana? Nanti biasanya lewat pintu kecil ibu. Lewat sini udah. Jadi kita nunggu di situ aja. Iya boleh. Ibu-ibu masuk sini ya. Maksudnya ibu nanti Masjid Agung Sunan Gunung Jati. Masjid Agung Sunan Gunung Jati. teh nanti Pak Ketum itu keluarnya dari sana. Ya. Maksudnya masuk dulu ke masjid, nanti keluarnya dari pintu sana. Oke. Pokoknya madepnya mana gitu aja lah. Ini sebelah sini. Yuk. Ikan. Nah, kita kemana sih? Sini aja noh. Aman ya sini? Oh situ. Ya, ngeri. Iya. Dah. Seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi di Kemenaker Trans tahun 2012, Muhaimin Iskandar melakukan ziarah ke makam-makam Wali Songo. Sebelum berangkat ziarah, Cak Imin, demikian Muhaimin Iskandar kerap disapa, menyebut nama Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Cak Imin menyebut Gus Dur adalah tambahan wali dari 9 wali yang dikenal selama ini. Cak Imin mengatakan, Wali Songo merupakan puncak dari kewalian di Tanah Jawa. Akan tetapi, ia mengungkapkan, sebetulnya ada ratusan wali-wali lain yang telah mengabdi kepada bangsa Indonesia. Ia meminta semua pengurus dan kader PKB untuk meminta restu dan doa agar perjuangan mereka sukses dan bermanfaat. Sebagaimana diketahui, Muhaimin Iskandar dideklarasikan menjadi bakal cawapres oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Cak Imin mendampingi Anies Baswedan yang sebelumnya telah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden. TV belum Gus. Oke. Kabelnya. TV Gus belum Gus. Kabelnya jangan diizin ya guys. Kabelnya tolong. Mundurin kabelnya. Mundur dulu. Yang bukan wartawan mikir dulu. Dulu Gus. Nah betul. Dulu. Ready ya, yuk. Gus. Siap Gus. Ada pertanyaan apa tadi? Ya gimana Gus ziarah hari ini Gus? Pesan yang bisa diambil hikmah dari Sunan Gunung Jati Gus. Inilah tempat pertama tur de Wali Songo, di mana beliau Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah ulama wali sekaligus raja. Beliau adalah pembawa Islam, dakwah, dan membangun negara. Di dalam keberhasilan beliau telah menyatukan ajaran Islam dengan tradisi dan budaya lokal setempat, sehingga tidak pernah ada benturan antara ajaran Islam dan ajaran atau tradisi budaya lokal. Itulah yang disebut asimilasi sukses, sehingga terbentuklah Islam Indonesia ini yang damai, ramah, yang disebut rahmatan lil alamin, atau orang menyebut Islam Nusantara itu. Dari kesuksesan itu kita napak tilas, bangsa ini sudah dibangunkan fondasinya oleh para wali-wali ini,
tinggal kita jangan berantem, nggak ada cebong, nggak ada kampret, nggak ada lagi kanan kiri, semuanya anak bangsa, semuanya punya kesempatan yang sama, bahu-membahu melanjutkan persatuan dalam pembangunan. Gus, sampai saat ini PKS masih belum mendukung Gus. Ajakan yang terbaik bagaimana? Ya, saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, banyak partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Gus, infonya hari ini bertemu dengan PKS, Gus. Saya masih tur di Wali ini, saya belum ada jadwal untuk hari ini, mungkin secepatnya. Soal pendaftaran capres-cawapres yang dimajukan itu gimana Gus? Yang di KPU kan dimajukan ke tanggal 10 Oktober itu bagus. Jadi pemajuan pendaftaran berdasarkan undang-undang dan PP yang memang harus dilaksanakan. Tentu kita menyambut baik. Moga-moga tanggal 10 kita bisa mulai mendaftar pasangan Amin, Anies Muhaimin. Gus, sejak lahir Gus, NU Gus. di Bali pemeriksaan itu Gus. Apa? Pemeriksaan politisi PKB yang di Bali. Oh, itu nggak tahu saya. Itu bukan urusan dengan saya. Gus, NU sejak lahir, bagaimana cara grassroots Gus Muhaimin untuk mengajak para NU untuk bisa ikut serta dalam ini? Iya, PKB lahir dari PBNU, pengurus NU semua bergerak. Basis utamanya teruji setelah 5 kali pemilu, dan alhamdulillah terima kasih atas loyalitas seluruh masyarakat, kepercayaannya kepada PKB. Di sisi lain PBNU itu biasa, saya setuju sikap itu harus dilakukan oleh PBNU untuk menjaga PBNU sebagai organisasi tidak ketarik-tarik di politik praktis. PBNU tidak boleh ikut politik praktis, politik itu berat, biar PKB saja. Jadi untuk PBNU, PKB itu kalimatnya yang tepat adalah memang PBNU tugasnya adalah ngurusi umat dakwah, sedangkan yang ngurusi politik adalah PKB. Saya kasih tahu politik itu berat, biar PKB aja yang nanggung. Sekarang tokoh NU jadi rebutan Gus, ada nama Kiai Said jadi wapres. Bagaimana Gus tanggapannya? Nggak tahu, belum dengar. Gus, jalan, diberi jalan. Mas, kabel. Ya, sorry, maaf ya, kabel. Diberi jalan. Tolong kalem. Dayo. Astaga. Lah. Biasa. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin bakal berkeliling untuk ziarah ke makam-makam Wali Songo pada hari ini Jumat 8 September 2023. Namun sebelum berangkat ziarah, Caimin sempat menyinggung nama Gus Dur yang merupakan tambahan wali dari ke-9 wali yang ada. Dia mengatakan akan berziarah ke makam Gus Dur yang dinilai paling kontekstual karena bersejarah bagi Indonesia. Padahal sebelumnya putri sulung Gus Dur yakni Alisa Wahid sudah mewanti-wanti Caimin agar tidak membawa nama sang ayah dalam kampanye. Hal tersebut dia sampaikan melalui akun pribadi Twitternya pada Rabu 6 September 2023. Alisa meminta PKB dan Caimin agar tidak membawa nama Gus Dur untuk mencari dukungan suara. Sebab apa yang menjadi perjuangan PKB saat ini dinilai tidak pro terhadap kaum minoritas. Padahal Caimin sendiri mengklaim sebagai penerus Gus Dur. Lebih lanjut, Alisa juga meminta Caimin mengakui bahwa dirinya pernah melukai ayahnya, sebab Alisa lah yang menjadi saksi hidup apa yang terjadi pada ayahnya kala itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Konsultasi dokter, terus kemudian pengobatan, yang di sana ada sosialisasi Gus. Di tagnya apa? Ini tes gula darah, hipertensi juga. Sampai sebagian banyak gulanya tinggi dan tinggi.
Isi. Bang ikut bang, masih meja. Pagi sih. Iya. Sholat tadi katanya. Emang masjidnya yang sebelah mana? Pak itu tempat apa Pak? Yang Pak Ketum lagi mau datang? Saya belum tahu. Oh pernah tahu ya? Arah makam ke sini. Tidak kesana aja ya? Apa kita ke makam aja? Nanti pulangnya dari situ. Oh pulangnya dari situ. Iya, dari masjid kalau mau istirahat ibu-ibunya situ ada tempat itu. Sholat sini. Kalau ini apa Pak? Ini masjid ibu. Oh, masjid. Tembus nanti. Pak nanti keluarnya lewat mana? Nanti biasanya lewat pintu kecil ibu. Lewat sini udah. Jadi kita nunggu di situ aja. Iya boleh. Ibu-ibu masuk sini ya. Maksudnya ibu Masjid nanti Agung Sunan Gunung Jati. Masjid Agung Sunan Gunung Jati. teh nanti Pak Ketum itu keluarnya dari mobil. Ya. Maksudnya masuk dulu ke masjid, nanti keluarnya dari pintu sana. Oke. Pokoknya madepnya mana gitu aja lah. Ini sebelah sini. Yuk. Matikan handphone. Nah, kita kemana sih? Sini aja noh. Aman ya sini? Oh situ. Ya, ngeri. Iya. Dah. Seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi di Kemenaker Trans tahun 2012, Muhaimin Iskandar melakukan ziarah ke makam-makam Wali Songo. Sebelum berangkat ziarah, Cak Imin, demikian Muhaimin Iskandar kerap disapa, menyebut nama Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Cak Imin menyebut Gus Dur adalah tambahan wali dari 9 wali yang dikenal selama ini. Cak Imin mengatakan, Wali Songo merupakan puncak dari kewalian di Tanah Jawa. Akan tetapi, ia mengungkapkan, sebetulnya ada ratusan wali-wali lain yang telah mengabdi kepada bangsa Indonesia. Ia meminta semua pengurus dan kader PKB untuk meminta restu dan doa agar perjuangan mereka sukses dan bermanfaat. Sebagaimana diketahui, Muhaimin Iskandar dideklarasikan menjadi bakal cawapres oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Cak Imin mendampingi Anies Baswedan yang sebelumnya telah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden. TV belum Gus. Oke. Kabelnya TV Gus belum Gus. Kabelnya jangan injek ya guys. Kabelnya tolong. Mundur dulu. Bukan wartawan mikir dulu. Nah betul. Dulu. Ready ayo. Gus. Siap Gus. Ada pertanyaan apa tadi? Gimana Gus sejarah hari ini Gus? Pesan yang bisa diambil hikmah dari Sunan Gunung Jati Gus. Inilah tempat pertama Tour de Wali Songo, di mana beliau Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah ulama wali sekaligus raja. Beliau adalah pembawa Islam, dakwah, dan membangun negara. Di dalam keberhasilan beliau telah menyatukan ajaran Islam dengan tradisi dan budaya lokal setempat, sehingga tidak pernah ada benturan
antara ajaran Islam dan ajaran atau tradisi budaya lokal. Itulah yang disebut asimilasi sukses, sehingga terbentuklah Islam Indonesia ini yang damai, ramah, yang disebut rahmatan lil alamin, atau orang menyebut Islam Nusantara itu. Dari kesuksesan itu kita napak tilas, bangsa ini sudah dibangunkan fondasinya oleh para wali-wali ini. Tinggal kita jangan berantem, nggak ada cebong, nggak ada kampret, nggak ada lagi kanan kiri, semuanya anak bangsa, semuanya punya kesempatan yang sama, bahu-membahu melanjutkan persatuan dalam pembangunan. Gus, sampai saat ini PKS masih belum mendukung Gus. Ajakan yang terbaik bagaimana? Ya, saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, banyak partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Gus, hari ini bertemu dengan PKS, Gus? Saya masih tur di Wali ini, saya belum ada jadwal untuk hari ini, mungkin secepatnya. Soal pendaftaran capres cawapres yang dimajukan itu gimana Gus? Yang di KPU kan dimajukan ke tanggal 10 Oktober itu bagus. Jadi pemajuan pendaftaran berdasarkan undang-undang dan PP yang memang harus dilaksanakan. Tentu kita menyambut baik. Moga-moga tanggal 10 kita bisa mulai mendaftar pasangan Amin, Anies Muhaimin. Gus, sejak lahir NU Gus. Bali pemeriksaan itu Gus. Apa? Pemeriksaan politisi PKB yang di Bali. Oh, itu nggak tahu saya. Itu bukan urusan dengan saya. Gus, NU sejak lahir, bagaimana cara grassroots Gus Muhaimin untuk mengajak para NU untuk bisa ikut serta dalam ini? Iya, PKB lahir dari PBNU, pengurus NU semua bergerak. Basis utamanya teruji setelah 5 kali pemilu, dan alhamdulillah terima kasih atas loyalitas seluruh masyarakat, kepercayaannya kepada PKB. Di sisi lain PBNU itu biasa, saya setuju sikap itu harus dilakukan oleh PBNU untuk menjaga PBNU sebagai organisasi tidak ketarik-tarik di politik praktis. PBNU tidak boleh ikut politik praktis, politik itu berat, biar PKB saja. Jadi untuk PBNU, PKB itu kalimatnya yang tepat adalah memang PBNU tugasnya adalah ngurusi umat dakwah, sedangkan yang ngurusi politik adalah PKB. Saya kasih tahu politik itu berat, biar PKB aja yang nanggung. Sekarang tokoh NU jadi rebutan Gus, ada nama Kiai Said jadi wapres. Bagaimana Gus tanggapannya? Nggak tahu, belum tahu, belum dengar. Gus, jalan, diberi jalan. Mas, kabel. Ya, sorry, maaf ya, kabel. Diberi jalan. Tolong, kalem. Ayo. Astaga. Enggak. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin bakal berkeliling untuk ziarah ke makam-makam Wali Songo pada hari ini Jumat 8 September 2023. Namun sebelum berangkat ziarah, Caimin sempat menyinggung nama Gus Dur yang merupakan tambahan wali dari ke-9 wali yang ada. Dia mengatakan akan berziarah ke makam Gus Dur yang dinilai paling kontekstual karena bersejarah bagi Indonesia. Padahal sebelumnya putri sulung Gus Dur yakni Alisa Wahid sudah mewanti-wanti Caimin agar tidak membawa nama sang ayah dalam kampanye. Hal tersebut dia sampaikan melalui akun pribadi Twitternya pada Rabu 6 September 2023. Alisa meminta PKB dan Caimin agar tidak membawa nama Gus Dur untuk mencari dukungan SARA. Sebab apa yang menjadi perjuangan PKB saat ini dinilai tidak pro terhadap kaum minoritas. Padahal Caimin sendiri mengklaim sebagai penerus Gus Dur. Lebih lanjut, Alisa juga meminta Caimin mengakui bahwa dirinya pernah melukai ayahnya, sebab Alisa lah yang menjadi saksi hidup apa yang terjadi pada ayahnya kala itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Ada konsultasi dokter, terus kemudian pengobatan,
Ya, pengobatan. Yang di sana ada sosialisasi, Gus. Di tracknya apa? Ini tes buat darah hipertensi juga. Mobil paket banyak gunanya tinggi dan sampingnya. Udah berdiri. Selamatan dulu. Aduh. Kayak diserang kayak gitu ya. Misi. Dang ikut dang. Sini aja. Tempat apa lagi sih? Iya. Itu tempat apa lagi? Sholat ya? Sholat tadi katanya. Emang masjidnya yang sebelah mana? Pak, itu tempat apa Pak? Yang Pak ketemu lagi mau datang? Saya belum tahu. Oh, pernah tahu ya? Arah makam ke sini. Ibu-ibu, Tidak kesana aja ya? Apa kita ke makam aja? nanti pulangnya dari situ. Oh, pulangnya dari situ. Iya, dari masjid kalau mau istirahat ibu-ibunya situ ada tempat itu. Sholat sini. Kalau ini apa Pak? Ini masjid ibu. Oh, masjid. Tembus nanti. Pak, nanti keluarnya lewat mana? Nanti biasanya lewat pintu kecil ibu, lewat sini dah. Jadi kita nunggu di situ aja. Iya boleh. Ibu-ibu masuk sini ya. Masjid Agung Sunan Gunung Jati. Masjid Agung Sunan Gunung Jati. Teh, nanti Pak Ketum itu keluarnya dari samping. Ya. Maksudnya masuk dulu ke masjid, nanti keluarnya dari pintu sana. Oke. Pokoknya madepnya mana gitu aja lah. Ini sebelah sini. Yuk. Ikan hingsang. Nah, kita kemana sih? Sini aja Nang. Aman ya sini? Oh situ. Ya, ngeri. Iya. Dah. Seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi di Kemenaker Trans tahun 2012, Muhaimin Iskandar melakukan ziarah ke makam-makam Wali Songo. Sebelum berangkat ziarah, Cak Imin, demikian Muhaimin Iskandar kerap disapa, menyebut nama Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Cak Imin menyebut Gus Dur adalah tambahan wali dari 9 wali yang dikenal selama ini. Cak Imin mengatakan, Wali Songo merupakan puncak dari kewalian di Tanah Jawa. Akan tetapi, ia mengungkapkan, sebetulnya ada ratusan wali-wali lain yang telah mengabdi kepada bangsa Indonesia. Ia meminta semua pengurus dan kader PKB untuk meminta restu dan doa agar perjuangan mereka sukses dan bermanfaat. Sebagaimana diketahui, Muhaimin Iskandar dideklarasikan menjadi bakal cawapres oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Cak Imin mendampingi Anies Baswedan yang sebelumnya telah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden. TV belum Gus. Oke. Kabelnya TV Gus belum Gus. Sebentar. Kabelnya jangan injek ya guys. Kabelnya tolong. Kabelnya. Mundur dulu. Wartawan mikir dulu. Gus. Nah, betul.
Ready ayo. Gus. Siap Gus. Ada pertanyaan apa tadi? Ya gimana Gus ziarah hari ini Gus? Pesan yang bisa diambil hikmah dari Sunan Gunung Jati Gus. Inilah tempat pertama tur de Wali Songo, di mana beliau Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah ulama wali sekaligus raja. Beliau adalah pembawa Islam, dakwah dan membangun negara. Di dalam keberhasilan beliau telah menyatukan ajaran Islam dengan tradisi dan budaya lokal setempat sehingga tidak pernah ada benturan antara ajaran Islam dan ajaran atau tradisi budaya lokal. Itulah yang disebut asimilasi sukses sehingga terbentuklah Islam Indonesia ini yang damai, ramah, yang disebut rahmatan lil alamin atau orang menyebut Islam Nusantara itu. Dari kesuksesan itu kita napak tilas bangsa ini sudah dibangunkan fondasinya oleh para wali-wali ini. Tinggal kita jangan berantem, nggak ada cebong, nggak ada kampret, nggak ada lagi kanan kiri. Semuanya anak bangsa, semuanya punya kesempatan yang sama, bahu-membahu melanjutkan persatuan dalam pembangunan. Gus, sampai saat ini PKS masih belum mendukung Gus. Ajakan yang terbaik bagaimana? Ya, saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, banyak partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Gus, infonya hari ini bertemu dengan PKS Gus. Saya masih tur de Wali ini, saya belum ada jadwal untuk hari ini, mungkin secepatnya. Soal pendaftaran capres cawapres yang dimajukan itu gimana Gus? Yang di KPU kan dimajukan ke tanggal 10 Oktober itu bagus. Jadi pemajuan pendaftaran berdasarkan undang-undang dan PP yang memang harus dilaksanakan. Tentu kita menyambut baik. Moga-moga tanggal 10 kita bisa mulai mendaftar pasangan Amin, Anies Muhaimin. Gus, sejak lahir NU Gus. Di Bali pemeriksaan itu Gus. Apa? Pemeriksaan politisi PKB yang di Bali. Oh, itu nggak tahu saya. Itu bukan urusan dengan saya. Gus, NU sejak lahir, bagaimana cara grassroots Gus Muhaimin untuk mengajak para NU untuk bisa ikut serta dalam ini? Iya, PKB lahir dari PBNU, pengurus NU semua bergerak. Basis utamanya teruji setelah 5 kali pemilu, dan alhamdulillah terima kasih atas loyalitas seluruh masyarakat, kepercayaannya kepada PKB. Di sisi lain PBNU itu biasa, saya setuju sikap itu harus dilakukan oleh PBNU untuk menjaga PBNU sebagai organisasi tidak ketarik-tarik di politik praktis. PBNU tidak boleh ikut politik praktis, politik itu berat, biar PKB saja. Jadi untuk PBNU, PKB itu kalimatnya yang tepat adalah memang PBNU tugasnya adalah ngurusi umat dakwah, sedangkan yang ngurusi politik adalah PKB. Saya kasih tahu politik itu berat, biar PKB aja yang nanggung. Sekarang tokoh NU jadi rebutan Gus. Ada nama Kiai Said jadi wapres. Bagaimana Gus tanggapannya? Nggak tahu. Belum dengar. Gus jalan. Diberi jalan. Mas, kabel. Ya, sorry maaf ya, kabel ya. Diberi jalan. Tolong kalem. Dayu. Astaga. Lah. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin bakal berkeliling untuk ziarah ke makam-makam Wali Songo pada hari ini Jumat 8 September 2023. Namun sebelum berangkat ziarah, Caimin sempat menyinggung nama Gus Dur yang merupakan tambahan wali dari ke-9 wali yang ada. Dia mengatakan akan berziarah ke makam Gus Dur yang dinilai paling kontekstual karena bersejarah bagi Indonesia. Padahal sebelumnya putri sulung Gus Dur
yakni Alisa Wahid sudah mewanti-wanti Caimin agar tidak membawa nama sang ayah dalam kampanye. Hal tersebut dia sampaikan melalui akun pribadi Twitternya pada Rabu 6 September 2023. Alisa meminta PKB dan Caimin agar tidak membawa nama Gus Dur untuk mencari dukungan suara. Sebab apa yang menjadi perjuangan PKB saat ini dinilai tidak pro terhadap kaum minoritas. Padahal Caimin sendiri mengklaim sebagai penerus Gus Dur. Lebih lanjut, Alisa juga meminta Caimin mengakui bahwa dirinya pernah melukai ayahnya. Sebab Alisa lah yang menjadi saksi hidup apa yang terjadi pada ayahnya kala itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ada konsultasi dokter, terus kemudian pengobatan, ya, pengobatan. Yang di sana ada sosialisasi, Mas. Di tagnya apa? Ini tes gula darah, kolesterol nggak ada. Tensi juga. Sampai sebagian banyak gulanya tinggi dan sampingnya. Udah berdiri. Makan dulu. Aduh. Kayak diserang kayak gitu ya. Isi. Bang ikut bang. Sini aja. Tempat apa lagi sih? Iya. Itu ada apa lagi? Sholat ya? Sholat tadi katanya. Emang masjidnya yang sebelah mana? Pak, itu tempat apa Pak? Yang Pak ketemu lagi mau datang di situ? Saya belum tahu. Oh, nggak tahu ya? Arah makam ke sini. Ibu-ibu tidak kesana aja ya? Apa kita ke makam aja? Nanti pulangnya dari situ. Oh, pulangnya dari situ. Iya, dari masjid. Kalau mau istirahat ibu-ibunya situ ada tempat itu. Sholat sini. Kalau ini apa Pak? Ini masjid ibu. Oh, masjid. Tembus nanti. Pak, nanti keluarnya lewat mana? Nanti biasanya lewat pintu kecil ibu. Lewat sini. Jadi kita nunggu di situ aja. Iya boleh. Ibu-ibu masuk sini ya. Masjid Agung Sunan Gunung Jati. Masjid Agung Sunan Gunung Jati. Teh, nanti Pak Ketum itu keluarnya dari Kamar mobil. ya. Maksudnya masuk dulu ke masjid, nanti keluarnya dari pintu sana. Oke. Pokoknya madepnya mana gitu aja lah. Ini sebelah sini. Yuk, yuk, yuk. Matikan handphone. Mas, kita kemana sih? Sini aja, Nang. Aman ya, sini?